Oke, baik. Bapak dan Ibu sudah direkam, izin untuk merekamnya karena mungkin kebutuhan nanti untuk Bapak dan Ibu dan untuk kita semua tentunya apabila ada hal-hal yang perlu melihat kembali ya rekaman ulangnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua, Pak Sugiarto, Pak Ibu semuanya. Ini kebetulan Pak Sugiarto yang open kamera dan tentunya mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya berada semua di tengah-tengah kita dan ini mohon maaf kemarin minggu kemarin kita tidak bisa melakukan pertemuan Bapak Ibu ya karena memang saya mohon izin sedang dalam perjalanan gitu ya. Jadi dari sedang ada di bandara pada saat itu kemarin itu ya. Jadi langsung ke Medan dari Karangsambung. Nah, untuk pertemuan kedua hari ini tentunya kita ingin belajar bersama ya Bapak dan Ibu, belajar bersama bagaimana menggunakan platform online gitu kan ya yang nama Geniali gitu Bapak Ibu ya. Nah, tentunya Geniali ini adalah sebagai tools aja ya Bapak Ibu ya, sebagai alat saja yang tentunya ini akan dipengaruhi oleh Bapak Ibu si pembuatnya kan gitu ya. Jadi meskipun alat perangnya sama gitu ya Geniali, tetapi ini saya kira nanti bagaimana Bapak Ibu mengoptimalkannya akan tentunya akan berbeda gitu kan ya. Nah, terutama sebelum saya ke bagaimana kita mencoba ya Bapak Ibu semuanya kita harus mencoba di Geniali itu, nanti Bapak Ibu juga memilih ya jenis-jenis permainannya gitu kan ya. Mungkin supaya supaya ada persamaan persepsi Bapak dan Ibu bahwa membuat gamifikasi. Di sini saya tidak menjelaskan gamifikasi ya Bapak Ibu ya, karena memang mungkin Bapak Ibu sudah memahaminya. Tetapi yang ingin Indra pertegas gitu kan ya, bahwa kita sangat penting untuk memilih gitu kan ya jenis permainan apa atau jenis pertanyaan apa yang kita sampaikan gitu ya supaya nanti kita bisa membuatnya baik dengan Geniali tadi gitu kan ya, lebih baik dengan benar ya, dibuat dengan benar sesuai dengan kata kerja operasional gitu kan ya. Ini yang Indra ingin coba padu padankan dengan taksonomi Bloom Bapak dan Ibu gitu ya. Saya kira kita mampu membuat permainan game gitu kan ya, di bisa di Microsoft PowerPoint, kita juga bisa membuat game gitu kan ya menggunakan Quizzes gitu kan ya, menggunakan menggunakan Mentimeter gitu ya. Saya selalu menggunakan Mentimeter, Quizzes gitu kan ya, Kahoot dan sebagainya kan gitu ya. Oke lah, seru-seruannya dapat Bapak dan Ibu gitu ya. Pada saat di kelas itu memang itu membuat peserta kita nyaman Bapak Ibu, tertarik gitu ya dengan permainan itu. Tetapi permainan tersebut gitu kan ya, gamifikasi itu gitu sudah cocok nggak dengan apa yang kita harapkan gitu kan ya. Artinya apa? Artinya adalah sudah sesuai nggak dengan tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Kan itu Bapak Ibu yang ingin Indra coba sentuh gitu kan ya. Bagaimana taksonomi Bloom ini mempengaruhi kepada media-media permainan gamifikasi tadi gitu kan ya. Jangan sampai kita hanya dapat serunya saja, jangan sampai kita mendapatkan senangnya saja gitu ya, tetapi tujuan pembelajaran kita, kenapa kita melakukan permainan tadi, gamifikasi tadi gitu kan ya, harus sesuai dengan tujuan pembelajaran gitu ya, harus sesuai dengan kata kerja operasional dari C1 sampai C6 gitu ya Bapak Ibu. Dan mohon maaf juga pasti Bapak Ibu sudah memahami gitu ya, saya tidak mengajarkan lagi taksonomi Bloom kepada Bapak dan Ibu yang tentunya ini sudah sudah pahami oleh Bapak dan Ibu gitu ya. Dan saya mohon izin mengingatkan kita semua Bapak Ibu ya, mengingatkan Indra terutama bagaimana taksonomi Bloom ini menjadi benar-benar panduan di dalam pembuatan gamifikasi ini. Nah, sebelumnya juga sama Bapak dan Ibu dalam Indra gitu ya membuat video-video pembelajaran ya, media-media pembelajaran. Ini salah satu titik awalnya ya Bapak dan Ibu ya. Nah, titik awalnya kenapa Indra selalu mengaitkan dengan taksonomi Bloom gitu ya, Indra izin share ya kepada Bapak Ibu ya. Nah,
ini Indra mencoba untuk membuat video pembelajaran, Bapak Ibu ya, membuat video pembelajaran. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan taksonomi Bloomnya gitu kan ya. Jadi videonya itu dianggap rata saja gitu ya, dianggap sama saja, meskipun videonya itu ya berbagai jenis ya Bapak Ibu ya, ada video grafis, ada video syuting lain sebagainya gitu ya. Tapi Indra yang selalu ingin mengingatkan bahwa ada loh taksonomi Bloom dalam pembuatan video gitu kan ya. Ini Indra coba mengafirmasi positif dulu gitu ya Bapak Ibu ya, mengingatkan kepada kita semua dulu supaya nanti ada gambaran maksudnya apa sih yang disampaikan oleh Indra gitu kan ya. Nah, ini salah satu contohnya Bapak Ibu ya, Indra hanya memberikan contoh hal lain gitu kan ya. Nah, di dalam pembuatan video gitu ya, kita selalu tidak memperhatikan taksonomi Bloom gitu Bapak Ibu ya. Jadi dihajar saja membuat videonya gitu ya. Di dalam merencanakan tentunya kita harus benar-benar melihat media pembelajaran ini arahnya kemana sih gitu kan ya, maksud dan tujuan atau kata kerja operasional yang kita harapkan dari video yang akan kita buat itu apa gitu. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu ya, sebelum nanti ke gamifikasi. Nah, kita kan tahu C1 sampai C6 Bapak Ibu mulai mengingat dan menciptakan. Nah, bagaimana bentuk videonya kan gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini salah satunya mungkin Bapak Ibu yang bisa Indra bisa Indra tunjukkan kepada Bapak dan Ibu bahwa di dalam pembuatan video pun kita harus memperhatikan taksonomi Bloom. Contohnya kalau di ranahnya mengingat, memahami gitu ya, mungkin video ceramah gitu ya, video yang memang kita seperti sedang berceramah direkam kan seperti itu Bapak Ibu ya. Ini tentunya akan cocok kepada ranah C1 C2 gitu ya. Tentunya akan berbeda ketika ini menerapkan ya, menganalisis ini akan berbeda bentuk videonya ya, alurnya gitu ya, atau kita menyebutnya storyline-nya, storyboard-nya akan berbeda Bapak dan Ibu, alur ceritanya akan lain gitu kan ya, dan caranya pun berbeda ketika ada sudah di C6 gitu ya. C6 itu udah video tutorial Bapak dan Ibu bagaimana mempraktekkan sesuatu kan gitu Bapak Ibu ya, karena kan menciptakan sesuatu. Nah, bagaimana dengan gamifikasi Bapak dan Ibu ya. Nah, sebetulnya Indra ingin memberikan kepada Bapak dan Ibu untuk ini ya sebentar. Nah, ini ya. Nah, merekomendasikan kepada Bapak dan Ibu, ini ada sebuah buku yang bagus Bapak Ibu. Ini ada Bloom Taksonomi Mengajar di Era Digital gitu kan ya. Ini karangan dari Mas Faiz gitu kan ya. Dan ini mohon maaf tidak bisa Indra share ya Bapak dan Ibu, karena ini ada di e-book di Google Playbook-nya Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini tuh sudah dibahas gitu Bapak dan Ibu, bagaimana sih kita membuat menerapkan taksonomi Bloom dalam pembelajaran di era digital ini gitu kan ya. Artinya gamifikasi ini adalah bagian dari pemanfaatan platform online di era digital kan gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, bagaimana sih sesungguhnya kan gitu Bapak Ibu ya, tools apa sih gitu kan ya yang bisa dipakai gitu kan ya untuk mendukung pembelajaran di era digital ini ya, tentunya dalam dalam kerangka taksonomi Bloom gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini salah satu bukunya ini. Oke, saya dilihat aja di sini ya Bapak dan Ibu ya, di oke, supaya Bapak Ibu bisa melihat di sini ya. Oke. Nah, ini ya di daftar isinya ya. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, ini daftar isinya bahwa bagaimana sih digitalisasi Bloom taksonomi ini. Jadi sudah ada penjelasannya gitu kan ya. Dan sebetulnya ada tools-toolsnya Bapak dan Ibu. Ini sangat menarik buku ini, ada tools-nya gitu kan ya. Apa saja sih platform yang dibutuhkannya gitu kan ya. Platform online-nya apa yang dibutuhkan gitu kan ya. Nah, kita cek di halaman 115 ya Bapak dan Ibu ya. 115 seperti ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, bagaimana digitalisasi taksonomi Bloom ini gitu ya. Mohon maaf ini Bapak Ibu di awal-awal ya, supaya kita saling merefreshment gitu kan ya. Nah, di sini kita cek Bapak Ibu langsung ya, saya ke tools aja ini ya. Nah, ini dia ya, di tools ini. Nah, ini dia.
Nah, ini dia Bapak dan Ibu ya. Jadi di ranah C1 sampai C6 ini, nah ini ya Bapak Ibu ya. Ini sebetulnya di apa Mas Pais ini sudah merangkumnya gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana tools untuk memudahkan kita ya memberikan pembelajaran ya, materi di ranahnya Remember bisa menggunakan Google Keep dan sebagainya Bapak dan Ibu ya gitu. Ada Kahoot, ada Quizzes dan sebagainya. Kan gitu ya. Ini sebetulnya sudah ada Bapak dan Ibu di sini gitu kan ya, tetapi kan kita ingin mencoba bahwa ini tidak aplikasi-aplikasi di sini memang udah bagus ya Bapak dan Ibu ya, sudah menarik lah gitu kan ya, tetapi kita coba yang lain gitu kan ya dengan menggunakan Genially gitu kan ya, yang tentunya lebih interaktif karena memang dibuat platformnya ya semenarik mungkin gitu kan ya, untuk gamifikasi gitu kan ya, karena di sini tidak semuanya bentuk gamifikasi Bapak dan Ibu ya, ini tidak bentuknya semuanya tidak gamifikasi. Contohnya di sini dijelaskan ada Google Keep ya Bapak Ibu, di sini ada dijelaskan Google Keep. Google Keep untuk apa sih gitu kan ya? Oh, Google Keep itu sebuah tools ya untuk menyampaikan pembelajaran di level remembering. Contohnya kan gini Bapak Ibu ya. Ini sudah dijelaskan di sini ya, sudah tinggal Bapak Ibu di googling aja ya, di googling, di searching Google Keep, nanti bisa masukkan seperti itu. Nah, ini tantangannya adalah Bapak dan Ibu, ini sudah ada kisi-kisinya sebetulnya Bapak dan Ibu ya. Sudah ada kisi-kisinya bahwa untuk di level 1 gitu kan ya, di level remember itu ada yang disebut dengan Google Keep gitu ya. Google Keep itu bagaimana kita bisa memberikan ini Bapak Ibu ya, membuat catatan definisi bagaimana supaya orang peserta pelatihan itu mengingat apa yang kita sampaikan kan gitu ya. Ini dengan seperti ada ada sticky note gitu kan Bapak Ibu ya, ini ya ada sticky note yang memang ini lebih lebih platformnya lebih ke online gitu ya, digital gitu kan ya. Jadi ini sangat relevan ketika dipergunakan pada e-learning gitu ya, blended gitu kan ya, atau full online gitu ya. Kalau klasikal juga saya kira tidak menutup kemungkinan ya Bapak Ibu, kita buka di komputer kita, di laptop kita ya, kita bermain bersama-sama gitu kan ya, supaya lebih seru tentunya kan seperti itu. Sekarang sudah dilakukan seperti itu Bapak Ibu ya. Kemarin saya beberapa kali di kesempatan ngajar klasikal gitu kan ya, Latsar, tetapi media-media pembelajarannya saya online gitu kan ya, supaya teman-teman peserta Latsarnya juga seru ya dengan menggunakan smartphone-nya, dengan tabletnya gitu ya, meskipun di dalam kelas gitu ya, sebagaimana kita lakukan di Kahoot dan lain sebagainya. Nah, ini kisi-kisinya Bapak dan Ibu ya, sebetulnya sudah ada gitu kan ya. Artinya kita benar-benar menyiapkan jenis pertanyaan itu gitu kan ya, sesuai dengan levelingnya. Ini ada di level berapa nih gitu kan ya? Level analisis kah? Level remembering? Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya, ini salah satu contohnya nanti Indra kirimkan link bukunya Bapak Ibu ya, supaya mungkin Bapak Ibu yang belum memiliki, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan referensi gitu kan ya, terkait dengan taksonomi Bloom di era digital ini gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana pemanfaatan mengimplementasikan taksonomi Bloom di era digital ini. Baik, kita langsung Bapak dan Ibu ya di Genially, dan nanti kita bersama-sama tentunya bagaimana cara mengakses dan membuatnya gitu kan ya. Tetapi Indra akan memberikan contoh dulu kepada Bapak dan Ibu gitu ya. Inilah yang bisa kita buat Bapak dan Ibu gitu kan ya, dengan platform Genially. Kita akan bersama-sama nanti Bapak Ibu ya. Kita akan bersama-sama mulai dari sign up gitu kan ya, dan Bapak Ibu silakan nanti bisa explore gitu kan ya. Kenali dulu aja Bapak dan Ibu Genially itu apa sih gitu ya, sebelum nanti Bapak Ibu ke main ke gamifikasinya ya. Nah, kita coba Bapak Ibu ya, kita presentasikan seperti ini ya. Ini adalah template yang sudah Indra pilih Bapak dan Ibu gitu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih template aja yang sesuai gitu Bapak Ibu, diklik-klik aja, nanti kan banyak ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan dengan tematik
kan gitu ya, temanya mau apa nih? Oh, ini temanya sedang dalam menuju perjalanan kan gitu, macam-macam Bapak Ibu ya. Ada permainan yang memang ada dua pilihan, benar atau salah kan gitu ya. Nanti tinggal kita coba-coba aja ya, kita coba-coba aja dipilih. Nah, ini yang sudah saya buat Bapak dan Ibu gitu kan ya, dan tentunya ini sangat menarik meskipun klasikal pembelajarannya, latsar klasikal di agenda 2 saya Bapak dan Ibu. Tetapi ini semakin menarik karena saya menggunakan menggunakan tablet gitu kan ya, yang di-share di mana, yang di-share di kelas gitu kan ya, dan setiap orang bermain di sini ya, setiap kelompok bermain di sini gitu ya. Nah, ini template-templatenya Bapak-bapak ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah kita buat sedemikian rupa. Jadi ini adalah titik-titik ini adalah daftar pertanyaan Bapak dan Ibu. Ya, ini adalah daftar-daftar pertanyaannya. Kita coba dulu Bapak Ibu yang slide ketiga ini, anggaplah karena ini juga bentuknya seperti PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Ini ada tampilannya, di sini ada previewnya kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini itu yang ini tuh di slide ketiga ini gitu kan ya. Slide ketiga ini Indra mencoba untuk memberikan permainan gamifikasi, tetapi levelnya level 1 dan 2 lah Bapak Ibu ya. Bagaimana mengingat gitu ya, mengingat pembelajaran tentang apa itu berakhlak Bapak Ibu gitu kan ya, jenis-jenis panduan perilaku berakhlak itu seperti apa gitu ya. Di sini Bapak Ibu ya ada di slide kedua. Nah, untuk yang level tingkat lebih tinggi lagi Bapak dan Ibu gitu kan ya, mungkin levelnya bukan ke level 3 lagi, mungkin lebih dari level ketiga, bagi menganalisis, bagaimana membuat, bagaimana mengevaluasi gitu Bapak Ibu ya. Nah, Indra coba dibuatkan di slide keempat ini Bapak dan Ibu. Nah, ini slide keempat ini Bapak Ibu ya. Jadi ini bedanya seperti ini Bapak Ibu nih. Kotak-kotaknya udah lain ini, icon-iconnya. Ini ada gambar videonya, artinya di dalamnya ada videonya gitu Bapak Ibu ya. Ada gambar orangnya di sini gitu kan ya. Berarti ada perbedaan pertanyaan. Di sini ada gambar amplopnya yang tentunya juga berbeda Bapak dan Ibu ya. Nah, kita cek yang ini Bapak Ibu ya. Kita perlihatkan dulu kepada Bapak dan Ibu gitu kan ya. Kita coba di present seperti ini ya. Nanti kita bersama-sama Bapak Ibu ya membuatnya seperti ini. Nah, ini kita cek aja seperti Bapak Ibu ya. Nah, ini di overview. Nah, ini bedanya Bapak Ibu ya, sangat signifikan. Kalau kita belum beli yang gratisan, ada tulisan ininya Bapak Ibu gitu ya. Ya tidak apa-apa, tidak masalah Bapak Ibu ya, ini tidak perlu beli ya. Ini kan gratis gitu kan ya. Ini tinggal di full screen aja Bapak Ibu. Ketika di full screen ini akan hilang gambarnya. Ini tinggal bermainnya seperti ini saja Bapak dan Ibu gitu kan ya. Nah, tentunya ini tinggal klik mulai, di sini dibagi 4 kelompok Bapak dan Ibu ya. Satu kelas Indra membuatnya 4 kelompok seperti ini kelompok A, B, C, D, dan gambarnya pun bisa digonta-ganti ya Bapak dan Ibu ya. Tetapi supaya dapat ruhnya lah, dapat permainannya, ini kan ada permainan sesuai dengan temanya gitu kan ya. Ya Indra pertahankan aja, tetapi Indra mencoba untuk mengganti ini aja Bapak dan Ibu ya. Kita mulai di sini. Untuk slide pertamanya ada covernya, slide keduanya ini memberikan penjelasan bagaimana, dan Bapak Ibu ini juga ada musiknya ya Bapak Ibu ya. Sebentar ini. Udah kedengeran nggak musiknya Pak Sudian? Musiknya terdengar Pak. Terdengar ya. Nah, ini terdengar Pak. ya, ini bisa menggunakan musik. Kalaupun tidak karena mungkin ada penjelasan sebagainya, ya kita bisa di sini Bapak Ibu ya, bisa di mute seperti ini sehingga tidak ada musiknya kan gitu ya. Ini tergantung selera Bapak dan Ibu saja. Setelah itu kita play Bapak dan Ibu bermain seperti ini gitu kan ya. Nah, ini dia, kita sudah bermain sudah ada di dashboardnya gitu kan ya, dan ini tentunya kita jelaskan kita ulangi jelaskan gitu ya. Jadi ada kelompok 1, 2, 3, dan 4 bersama-sama kita bermain gitu kan ya. Dan nanti silakan di sini diklik ada dadunya gitu Bapak dan Ibu ya, dan nanti kita berjalan sesuai dengan jumlah dadunya. Ketika berhenti di titik ini gitu ya, di titik-titik seperti ini adalah daftar pertanyaan.
gitu kan ya. Ingat Bapak dan Ibu tadi Indra membuat game ini ya hanya levelnya di C1 saja Bapak Ibu ya, C1 C2 lah ya, untuk memberikan mengevaluasi ya, memberikan gamification gitu kan ya, belajar sambil bermain tetapi juga sangat menyenangkan lah kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini adalah Bapak dan Ibu diharapkan semuanya gitu ya, peserta Indra menyampaikan gitu ya. Silakan nanti siapa yang duluan ke sini yang bisa cepat-cepat memberikan pelayanan gitu kan ya, dengan tagline bangga melayani bangsa, akan seperti itu gitu ya. Ini tinggal diklik saja Bapak Ibu, silakan kelompok 1 yang ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kelompok 1. Nah, ini bisa menggunakan laptop kita Bapak Ibu ya. Ini kelompok 1 di sini. Jadi Indra itu laptop yang ini tuh Indra simpan di depan, Indra mengundang 4 orang Bapak dan Ibu. Ya, mengundang 4 orang sebagai yang memindahkan ininya Bapak dan Ibu, gitu ya, yang memindahkan pion-pionnya lah kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kelompoknya duduknya di belakang, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan setiap itu kan ada pertanyaannya kan gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, kita coba gitu, kelompok 1 silakan gitu ya, yang duduk di depan itu yang Indra tugaskan untuk mengklik dadu ini. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu ya. Kelompok 1 silakan diklik di sini. Oke, ini 5. Nah, ini tinggal dipilih Bapak Ibu, ini dipindahkan ya si salah satu peserta yang tadi perwakilan yang Indra suruh ke depan, duduk ke depan itu Bapak Ibu ya. Jadi di depan tuh ada kursi berempat saling berhadapan dan tugasnya adalah memindahkan ini. Contohnya ini ada 4. Jadi pilih 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Gitu ya. Ini tidak ada pertanyaan sebagainya, berarti ini langsung beralih ke kelompok 2 gitu ya. Silakan kelompok 2 ya, ini kelompok 2 Bapak Ibu ya. Orang kedua, silakan diklik. Kita tunggu. Ada berapa? 5. Nah, berarti kita cek di sini 1 2 3 4 5. Nah, di sini ada 5. Sini ada titik, Pak Bu. Di sini ada pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaannya gini, bertindak proaktif adalah panduan perilaku apa gitu kan, kita sedang belajar tentang berakhlak ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kan berakhlak itu ada 7 dan ada panduan perilakunya kan gitu ya. Nah, silakan berdiskusi sampai kelompok gitu ya. Apabila jawabannya benar gitu kan ya, jawabannya benar nanti disampaikan gitu kan ya ke kita, jawabannya contohnya kolaboratif gitu kan ya. Oh betul contohnya ya, oke selamat, kalau betul silakan diputar lagi dadunya gitu kan, karena menang, karena betul gitu Bapak Ibu ya. Kalau salah di sini pertanyaannya, di sini salah gitu ya, ketika diskusi salah, ya udah lanjut ke kelompok 3 gitu ya. Kelompok 3 silakan diputar dadunya gitu. Setelah seperti ini Bapak Ibu gitu kan ya. 6. Wah, ini silakan dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gini Bapak Ibu. Ya, begitulah seterusnya Bapak dan Ibu. Ya, begitulah seterusnya sampai nanti pemain keempat juga bermain di sini ya, bisa memindahkan sesuai dengan dadunya kan gitu ya. Sehingga nanti bisa berakhir ke sini Bapak Ibu ya, masuk ke lubang ini gitu ya. Lubang bangga melayani bangsa kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu contohnya Bapak dan Ibu yang sudah saya buat gitu ya, dan tentunya ini untuk C1 ya Bapak Ibu ya. Ini untuk C1 nih gitu kan ya. Nah, bagaimana untuk selanjutnya Bapak dan Ibu? Ya, Bapak Ibu ini Indra bisa ini Indra taikan ke atas seperti ini gitu ya. Nah, ini supaya ada perbedaan. Kita presentasikan seperti ini. Nah, ini yang levelnya lebih dari C1, C2 ya Bapak dan Ibu ya. Artinya ini kita ingin mengetahui bagaimana si peserta menganalisis gitu kan ya. Menganalisis, mengevaluasi, bahkan menceritakan ulang, artinya membuat perilaku tertentu lagi gitu ya, yang tentunya sesuai dengan panduan perilaku dari berakhlak gitu ya. Ini yang sebetulnya ini permainan yang di sesi berikutnya biasanya Bapak dan Ibu gitu ya. Kalau yang tadi kan sesi-sesi awal gitu. Kalau ini sesi-sesi mulai kita pada berakhirnya pembelajaran kita kan gitu Bapak Ibu ya. Ini sama gitu ya. Ini sama. Nah, tetapi jenis perbedaannya adalah di sini ada pertanyaan yang berbeda Bapak dan Ibu. Gitu ya. Nah, di sini ada daftar pertanyaan seperti ini
gitu ya. Ada bentuk ikonnya pun berbeda, dan di sini ada videonya. Ini sama Bapak dan Ibu ya, orang 4 orang gitu kan ya. Ini 4 orang yang berbeda lagi. Indra minta tolong lagi ke depan gitu kan ya. Kalau tadi contohnya Ahmad, kita ganti menjadi Wati contohnya, supaya nanti kita ada penggantian peserta ya untuk menjadi membantu kita gitu kan ya, masing-masing dari dari perwakilan kelompok ya. Ini karena untuk sesi kedua berbeda lagi nanti pertanyaannya. Nah, untuk sesi kedua ini karena kita ingin ya peserta pelatihan kita ini lebih menangkap Bapak dan Ibu ya, dan tujuannya juga bahwa ini supaya kita pingin si peserta pelatihan itu menganalisis gitu ya, menganalisis dari materi yang kita sampaikan lebih ya, levelingnya lebih dari tadi hanya mengingat saja kan gitu ya. Kalau mengingatkan hanya jenis terminologi kan gitu, seperti itu saja kan gitu Bapak Ibu ya. Kali ini levelnya udah lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, ini sama Bapak dan Ibu, kelompok 1 silakan diklik dadunya, ditunggu sebentar gitu kan ya. Dan ini contohnya ada 2 ya, bisa berpindah seperti ini Bapak Ibu ya, 1 dan 2 contohnya ya. Nah, contohnya pada saat nanti giliran si peserta itu kepada contohnya ini ya, orang 1 ini ya Bapak Ibu ya, kelompok 1 ini. Contohnya ada di titik yang ini ya, ini gambarnya amplop Bapak dan Ibu. Tentunya Bapak dan Ibu ini bisa memandu-madankan gitu kan ya, leveling 1 dengan leveling C1 sampai C6 Bapak Ibu bisa membuat dalam satu dashboard, ini juga tidak masalah sebetulnya Bapak dan Ibu ya. Bahkan ini tetapi akan lebih susah gitu ya si pesertanya gitu ya, untuk mengingat terus menganalisis gitu kan ya. Nah, kalau untuk leveling yang lebih dari C4 ini ya, C3, C4 sampai C6 ini tentunya kita berikan di akhir gitu Bapak Ibu ya, karena jenis pertanyaannya pun berbeda gitu kan ya. Ketika kita klik ini pertanyaannya mungkin bisa sama seperti ini gitu kan ya, seperti C1 C2 tadi, tetapi kombinasinya ini ketika nanti pilihannya ada di sini, ini sudah berbeda Bapak Ibu. Tunjukkan perilaku berorientasi pelayanan. Nah, ini seru sekali Bapak dan Ibu gitu kan ya, kita bisa bisa melakukan permainan role model di dalamnya gitu kan ya. Ini sangat menarik gitu kan ya, dan tentunya waktunya juga kita harus diperhatikan gitu kan ya, ketika peserta pelatihan benar-benar harus menunjukkan gitu kan ya, menunjukkan perilaku, karena kemarin juga di luar ekspektasi saya Bapak dan Ibu, ketika tunjukkan perilaku berorientasi pelayanan gitu ya, ternyata diskusi kita berikan hanya waktu 1 menit 2 menit, ternyata peserta pelatihan kita yang latsar ini langsung berkomunikasi, berkoordinasi Bapak Ibu ya, berdiskusi, dan saya akan memberikan jawabannya gitu kan ya, dalam durasi 2 menit katanya. Ternyata mereka melakukan role model, mereka melakukan peran gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada seorang pasien gitu ya, kebetulan di sana juga ada seorang perawat. Mereka melakukan itu, mereka menunjukkan perilaku berorientasi pelayanan. Karena di sini tunjukkan perilaku berorientasi pelayanan. Kan di situ Bapak Ibu ya. Nah, disitulah kita lihat apa yang mereka peragakan sudah sesuai apa belum. Nah, itu dia Bapak dan Ibu ya. Kalau sudah sesuai, maka lanjutkan permainannya Bapak dan Ibu. Ya, lanjutkan permainannya. Kalaupun tidak sesuai, Bapak Ibu harus koreksi. Ini belum sesuai. Nah, itu dia ya Bapak dan Ibu ya. Kalau belum sesuai, silakan kelompok yang lain memutar lagi. Kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, ketika sudah ada di sini contohnya ya, ada memutar lagi gitu kan ya. Di sini ada gambar video contohnya. Klik di sini ya. Nah, di sini ada sebuah video Bapak dan Ibu. Apa yang kita pelajari dari video berikut? Diskusikan dengan teman sekelompoknya. Kita klik di sini Bapak dan Ibu, kita perbesar. Di sini ada ada sebuah tayangan video. Ingat juga durasi videonya, jangan sampai banyak masyarakat juga yang memperlama gitu Bapak dan Ibu ya. Tetapi saya kira kan waktunya cukup lama Bapak Ibu ya, yang klasikal di agenda 2 ini. Jadi kita bisa benar-benar memanage waktu itu dengan baik gitu kan ya, sehingga si peserta latsar itu bisa betul-betul mengkombinasikan gitu kan ya metode-metode pembelajaran ini. Jadi gamifikasi ini tentunya Bapak Ibu sangat kaya sekali gitu kan ya, bukan hanya mau bermain-main saja, tetapi di dalamnya bisa kita tunjukkan
dengan apa dengan role model gitu kan ya, dengan melakukan istilahnya ya mendemonstrasikan kan gitu Bapak Ibu ya, si peserta pelayan itu tuh silakan mendemonstrasikan, dan bahkan juga kita bisa menyiapkan video yang sudah ada link di YouTube gitu Bapak Ibu ya, tinggal diputar gitu kan ya, dan mohon untuk durasinya juga tidak terlalu lama, dipertontonkan dulu, dan tentunya silakan mohon maaf ini stop share, silakan didiskusikan dan apa yang kita pelajari dari video tersebut. Nah itu Bapak dan Ibu ya, ini salah satu contoh-contohnya yang yang Indra berikan. Jadi video ini adalah Mereka kemudian tentang membuat perahu bagaimana untuk menuju pulau pulau negara, impian. Sayang sekali, teman yang lebih ada yang dalam tersisa. gitu kan ya, dari Jujur, tidak peduli, tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, tidak bekerja Oke, baik, keras, itu dia Bapak dan Ibu ya. tidak Mungkin berani. ada gambaran ya untuk Bapak dan Ibu, dan tentunya juga silakan kita akan bersama-sama gitu kan ya membuatnya. Tetapi sebelumnya sebelum kita mulai bagaimana membuatnya, mungkin ada pertanyaan dulu Bapak dan Ibu gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu ada ide juga, silakan gitu ya untuk untuk memanfaatkan gamifikasi ini gitu ya dari Genial ini. Mau nggak, silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada respon dulu, silakan. Ini kita diskusi aja ya Bapak Ibu ya. Mohon izin saya tidak tidak mengajari Bapak dan Ibu, saya hanya memfasilitasi saja Bapak Ibu. Pak Sugi, mangga Bapak, mungkin ada hal yang ingin disampaikan Pak. Terima kasih Pak Indra, menarik sekali Genially ya. Tadi Bapak memberikan contoh tentang perilaku mereka, role model gitu. Mungkin yang paling sulit di situ menurut saya, karena kita menilai apakah yang dia praktekkan tuh baik atau tidak baik, sehingga meneruskan atau tidak gitu. Nah ini yang saya pikir agak sulit mengatakan salah gitu ya Pak ya. Oh iya. Ya, jadi gimana kira-kira Pak sebaiknya Pak? Ya, kalau saya Pak, betul Pak. Kalau saya ini melihat dari ininya Pak. Oke, untuk yang berakhlak tadi ya Pak ya. Kalau saya melihat kisi-kisi Pak, melihat kisi-kisi panduan perilaku yang yang berakhlak tadi gitu ya. Nanti kita lihat biasanya kan tadi sudah kita kasih clue ya, tunjukkan perilaku berorientasi pada pelayanan kan gitu ya. Nah, kita akan melihat si peserta latsar itu kan dari dari panduan perilakunya yang sudah kita berikan materinya tentunya Pak ya. Sebentar Indra Indra inikan dulu ke Bapak materinya. Wah betul Pak, ini karena kan pasti subjektif ya Pak ya. Iya betul. Ya subjektif. Nah sebetulnya ini tuh karena kita ingin melihat mereka bisa menerapkan kan gitu ya Pak ya. Karena kan kalau untuk hanya meningkatkan pengetahuan saja kan saya kira kita bisa menggunakan permainan yang lain ya, untuk seperti yang tadi ya, seperti yang panduan perilaku ini termasuk pada apa kan gitu ya. Tetapi kan kita ingin mencoba menggali kan gitu Pak ya, karena bisa saja di kurikulum kita gitu kan ya, si peserta ada kata kerja operasional di dalam di dalam kurikulum yang pelatihan Bapak Ibu, mungkin ada kata kerja operasional peserta mampu menunjukkan, wah kan gitu ya Pak ya, kan ada kata-kata itu gitu ya. Yeah. Kalau di pembelajaran itu maka kita harus menyiapkan nih toolsnya kan gitu Pak Ibu ya. Oke ini sebentar Indra membuka bahan tayang terlebih dahulu Bapak dan Ibu supaya ada gambaran ya Pak Sugi ya. Nah jadi Indra memberikan permainan role model itu tentunya Indra sudah berikan dulu Pak kisi-kisinya, sehingga mereka bisa dari bentuk tulisan mereka demonstrasikan kan gitu Pak ya. Oke ini sebentar kok jadi lama. Oke padahal udah dibuka dari tadi. Tapi yang Indra jadi kaget sendiri itu waktu penggunaan waktunya Pak, tidak terasa jadi habis Pak.
malah kurang gitu. Wah, ini malah ini gitu kan, itu juga atas respon dari peserta ya Pak ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Rohmat, berarti membuat game berbasis template yang sudah ada di situ. Betul Pak, percis. Jadi kita nggak membuat capek-capek lagi Pak, tinggal kita siapkan daftar pertanyaan, siapkan link videonya kalau memang levelnya sudah tadi berbeda ya Bapak Ibu ya, dan kita hanya mengedit-edit aja ya. Hari ini kita akan cobanya Bapak Ibu ya. Oke, ini sebentar. Oke. Ini mohon maaf sekali Pak, kita ini aja ya, kita coba ke ini Bantayang Indra. Kenapa ini PowerPoint Indra tiba-tiba jadi ngeheng? Jadi itu ya Pak ya, mohon izin Pak nih sebentar. Ini PowerPoint Indra ada ini nih. Saya restart dulu. Baik, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lain, ada sambil menunggu Indra restart ini PowerPoint Indra, silakan. Ini Pak Rohmat tadi sudah bertanya. Jadi kita menggunakan template yang ada Pak, gitu ya. Dan salah satu nanti Bapak Ibu, salah satu tugasnya Bapak Ibu silakan menggunakan berbagai template ini yang gratis aja Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu mengoptimalkan template-template yang sudah ada tadi. Ini mohon izin ya Pak Sugi, ini saya jadi ngeheng nih PowerPoint-nya nih. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Jadi Mungkin saya telah membuat diteruskan aja dulu Pak, diteruskan ya, aja dulu. Ya, jadi kisi-kisinya sudah saya berikan Pak, dan disitulah kata kuncinya Pak. Ya, kata kuncinya untuk memberikan pernyataan bahwa ini sudah benar, gitu kan ya, dan ini salah kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada panduan-panduannya, ada kisi-kisinya. Tentunya kita seorang widesuara tentunya ada referensi yang diacu ya kan gitu ya Pak ya, Pak Sugi ya, sehingga ini bisa diinikan. Bapak juga mungkin sama ya Pak ya, di dalam textbook juga kita di referensi juga kita ada hal-hal yang memang ada indeksnya gitu kan ya, untuk menyatakan benar atau salahnya tadi. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita bersama-sama nanti bersama-sama membuka Genially-nya. Silakan Bapak Ibu bisa di chat. Itu yang role cara permainan tuh bisa kita rubah jadi bahasa Indonesia nggak Pak? Bisa Pak, bisa. Bisa. Semuanya kita bisa edit Pak. Bisa. Oke lah ya Pak ya, Pak Sugi ya, kita mulai aja ya Pak ya ke itu ya, ke Genially ya. Oke, yang lainnya mungkin Bapak Ibu sudah ini ya, sudah ada gambaran ya. Baik, kita mulai ke Genially, Bapak dan Ibu. Saya ke sini dulu aja ya. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu, diketik aja Genially seperti ini Bapak Ibu, silakan. Kalau Bapak Ibu sedang membuka laptop ya, dan saya harapkan juga Bapak Ibu semuanya bisa membuka laptopnya. Dan silakan bisa klik Genially ini Bapak dan Ibu. Ya, Genially seperti ini. Oke ya, saya akan mulai dari ini dulu Bapak Ibu ya. Kita log out dulu ya, supaya kita bisa bersama-sama. Nah, seperti ini bentuk awalnya Bapak Ibu, sudah masuk ke sini? Izin Pak, yang diklik yang mana, yang Genially? The platform itu Pak? Ya. Yang diklik Genially the platform for interactive Ya, yang animated paling atas content. Pak, betul, yang paling atas. Oke. Ya, udah. Ya, di sini ada sign up Pak. Start now. Accept. Ya. Yang mana Pak ya? Oke, baik. Kita mulai lagi dari awal. Bapak sudah masih sampai sini? Mohon izin Bapak dan Ibu, sudah di tampilan seperti ini belum semuanya? Kalau belum saya cek lagi nih di Genially. Belum Mas, belum. Bapak Ibu silakan di sini Genially. Ya, di sini Genially the platform for interactive animated content ini Bapak Ibu. Iya, ya. Sudah. Udah ini diklik paling atas aja Bapak Ibu ya, supaya enggak ini ya.
Ini. Bapak sudah bisa sign up Pak dengan email Bapak. Oh, sebentar. Seperti ini tampilannya juga nih. Ini yang apabila Bapak Ibu ini di awal nih ya. Betul-betul di awal nih Bapak Ibu nih. Sign up ya. Ya, sign up Pak, silakan sign up. Ya, oke. Nah, ini klik sign up. Oke, sudah muncul. Ya, sudah muncul. Pak Sugi, boleh nggak Pak kita izin share screen punya Bapak laptop Bapak? Supaya kita Iya. sama-sama ya. Sebentar Sebentar ya, Pak. Oke, saya stop share dulu dari saya. Supaya saya juga bisa melihat ini. Ini maksudnya gimana Bu Feti? Pak Indra bisa di-chat aja Genially-nya. Di-chat apa Bu? Linknya Pak itu Pak. Oh, linknya. Maaf ya Pak, sambil ngerjain yang lain. Oh gitu, baik. Terima kasih. Bentar kalau gitu. Sudah terlihat Pak? Sudah Pak, silakan Bapak sign up ya dengan Google Bapak ya. Ini Bapak. Ini continuing apanya yang di sini? Ya, accept and continue Pak, diterima dulu Pak, karena ini akan menyimpan memorinya di laptop Bapak. Oh, ya. Oke, terus? Nah ini silakan dipilih yang mana. Ini. Sudah, Pak? Ya, sebentar Pak ya. Oke, ini saya copy paste dulu yang ini nih. Yang linknya nih, sebentar. Saya linknya ini. Oke, nih Bapak Ibu silakan ya. Linknya sudah Indra simpan juga di chat ya, Bu Feti. Nah ini sudah ada di dashboardnya Bapak kan gitu ya. Kebetulan nih Bapak sudah ada contohnya nih gitu ya, sudah pernah membuat ya Pak Sugiarto. Ini ada quiz gitu ya, ada interactive image juga ya. Nah kalau untuk pertama kali Bapak Ibu silakan bisa diklik create Genially. Nah itu Bapak. Oke. Nah, ini pilihannya ini Bapak dan Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk bisa berkenalan dengan Genially ini. Ada menu presentasi, ada infografis gitu kan ya. Ini juga silakan Bapak Ibu, ini juga bagus-bagus ya Bapak Ibu ya. Artinya sangat interaktif untuk Bapak dan Ibu sebagai ya alternatif lain lah Bapak dan Ibu ya untuk presentasi kita atau membuat desain grafis kita. Mungkin ini ada infografis dan sebagainya. Nah, di sini ada gamification, Pak. Silakan bisa diklik gamifikasi. Great. Nah, itu. Nah, ini ya Pak ya, kita sudah ada di sini. Yang pertama kali Bapak lakukan supaya kita tidak mengganggu Bapak dan Ibu ya. Di sini ada all premium free gitu kan ya. Ini ada kategorinya. Bapak silakan diklik dulu Pak, yang all premium free yang di atas. Ada tulisan. Yang mana ini Pak? Ah, betul Pak. Kita ya itu Pak klik. Nah, yang premiumnya kita uncentang saja Bapak dan Ibu supaya Yang tidak premium. mengganggu. Nah, gitu ya. Bukan mengganggu sih sebetulnya supaya Bapak dan Ibu tidak kecewa lah gitu kan ya. Wah, ini bagus ternyata harus bayar gitu ya. Ini pengalaman Pak, pengalaman Indra gitu ya. Ya udah free aja gitu ya. Udah klik aja di luar Pak. Klik di luar. Nah, ini adalah salah satu contohnya gitu kan ya. Kalau yang kuis-kuis itu Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan kuis ya. Nanti Bapak Ibu silakan bisa diklik satu persatu gitu kan ya. Ini biasanya untuk C1, C2 aja lah Bapak dan Ibu ya, sampai dengan C4 lah kan gitu ya. Hanya untuk mengingat kan gitu ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin lebih interaktif lagi seperti yang tadi Indra coba tunjukkan, Bapak Ibu boleh di kategorinya di games Pak. Coba Bapak di-scroll aja ke bawah. Di-scroll aja apa nggak apa-apa, di-scroll aja. Nah ini ya. Nah ini kan supaya Bapak Ibu bisa melihat ya. Oh ini adalah jenis-jenis template-template yang bisa digunakan dan semuanya bisa diedit Bapak Ibu ya. Oke silakan Pak. Nah ini sudah game ya Bapak Ibu. Nah kita cari ya Pak ya. Kita cari yang seperti yang tadi Indra buat Pak ya. Coba Bapak di-scroll ke bawah. Nah ini Pak. Contoh file yang Indra buat itu adalah Jumanli, Pak. Nah, diklik aja coba, nih. Pak.
Ya, kita coba ya Bapak Ibu ya, semuanya kita buat yang Jumanli. Nah, Bapak dan Ibu, ketika diklik Jumanli ini, Bapak Ibu bisa melihat dulu gitu ya. Bisa melihat dulu, silakan Bapak, ini ada gambar yang ini Pak, ada gambar panah kanan kiri Pak, atas bawah nih yang bawah. Coba Bapak klik dulu untuk bisa melihat. Nah, ini supaya di full screen aja Pak. Di bawah, nah itu Bapak klik. Jadi sebelum Bapak Ibu mau menggunakan template ini, Bapak Ibu lihat dulu di dalamnya seperti apa ya permainannya. Coba di start, Pak. Nah, jadi sebelum menggunakannya kita lihat dulu gitu kan ya, seperti apa nih permainan yang di template ini gitu ya, Pak ya. Nah, ini kan ini ada petunjuknya. Silakan di play, Pak, supaya Bapak bisa tahu gitu kan ya dalamnya seperti apa kan gitu ya. Terus Di play aja, play, Pak. Pak, di play aja. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu ada gambaran. Oh, jadi membuatnya seperti ini nanti permainannya kan gitu ya, Pak ya. Jadi Bapak Ibu sudah ada gambaran lah kan gitu ya. Oke, kalau sudah selesai Bapak cocok contohnya ya dengan ini, Bapak silakan di full screen-nya diklik lagi supaya kita ada tombol pergunakan template ini, Pak. Use this template katanya, Pak. Nah, use this template. Nah, kita tunggu, Pak, dan ini akan masuk ke kertas kerja kita lah gitu Pak ya, untuk bisa kita edit semuanya. Nah, ini Pak. Jadi Bapak sudah memiliki ini dan sudah bisa diedit-edit, Pak. Gitu ya, sudah bisa diedit. Untuk yang judul ini layaknya kita membuat PowerPoint aja, Pak. Kalau kita sudah familiar dengan PowerPoint ini sama aja. Nah, ini Bapak bisa ganti gitu kan ya teksnya, atau kalau Indra tadi kan pakai gambar, Pak. Gitu ya, bisa diganti dengan gambar gitu kan ya. Contohnya Bapak ganti dengan tulisannya permainannya apa gitu kan. Mata pelajaran mata kuliah mungkin ya Pak ya. Di situ Bapak juga bisa sampaikan sub materinya mungkin bisa dituliskan di situ Pak. Coba Pak diedit Pak. Apa ya? Contoh aja Pak, tulis aja contoh gitu aja. Atau Bapak ada ide lain silakan. Nah, ini semuanya jadi caps lock ya, jadi tulisan besar semua di sini. Kurang apa dari ini lah, Pak ya. Ya sama aja Pak. Nah, gitu. Nah, Bapak dan Ibu, di sini semuanya bisa diedit ya. Di Learning Ipsum-nya juga Bapak tinggal diedit Pak ya, karena kan ini template-template gitu kan ya. Contohnya cara ikuti permainan, atau tadi kalau Indah kan implementasi berakhlak, nah kan gitu ya Pak ya. Contoh Pak, implementasi berakhlak. Oke, startnya ganti dengan Indonesia ya Pak ya tadi ya Pak ya. Diganti apa Pak? Ya? Mulai gitu. Bisa diganti mulai Pak, bisa diganti mulai. Oh, dia selalu huruf besar ya Pak? Iya betul Pak, ini selalu huruf besar. Betul. Walaupun saya pakai huruf kecil, dia huruf besar ya? Iya, betul Pak. Pak coba klik ikonnya Pak. Ini? Ya, yang itunya Pak. Klik tuh. Ada replace kan Pak? Nah, ini bisa replace ya? Ini artinya bisa kita ganti dengan foto, dengan gambar lain. Gitu Pak ya. Artinya ini ada fitur, ada menu yang bisa kita ganti ya gambar-gambarnya. Wah, saya nggak suka nih dengan gambar ini gitu ya. Bisa diganti ya Pak ya. Ada replace, silakan diklik dan di replace. Nah, replace ini nanti akan coba aja Pak klik. Nah, gini ya Pak ya. Di replace ini tentunya ada berbagai pilihan gitu ya. Bapak bisa pilih Pak yang sebelah kiri, dicoba dicek dulu Pak, ada dari komputer Bapak. Sebelah kiri Pak terus. Nah, di paling atas Pak, paling atas dari komputer Bapak mungkin sudah disiapkan, ada URL-nya. Nah, ini kalau komputer Bapak tinggal Bapak drag aja di sini Pak, di tengah-tengah ini, tinggal diklik dan Bapak mungkin contohnya sudah ada foto atau gambar lain. Mungkin salah satu contohnya aja Pak. Foto sembarangan ya Pak ya? Boleh sembarangan aja Pak. Nah, gitu Pak. Nah, ini sedang menunggu ya Pak ya. Oke, setelah selesai nanti yang replace-nya akan muncul ya Pak ya. Nah, kita tunggu dulu. Silakan diklik Pak gambarnya Pak. Klik, nah replace Pak, klik replace yang bawah. Nah, ini Pak ya, sudah ada Pak ya, bentuknya juga menyesuaikan. Kalau tadi kan persegi 4, ini menjadi bulat. Gitu ya.
Nah, silakan contohnya ini udah selesai nih Pak gitu ya untuk halaman muka. Silakan Bapak juga ini sebetulnya audio apa di belakang. Coba Bapak di situ ada klik add background audio Pak yang di atas. Yang di atas Gimana? ada tulisan add background audio Pak. Oh gini. Ya gitu. Ya. Silakan Bapak Ibu juga bisa memberikan suara atau musik gitu kan ya. Contohnya Bapak record Pak di sini. Ada klik record. Record, Bapak klik gambar ini, gambar mic-nya, Pak. Klik to record audio. Coba Bapak klik dan Bapak bicara, allow dulu, Pak. Use mikrofon. Nanti Bapak bicara selamat datang, contohnya, Pak. Silakan, Pak. Selamat datang teman-teman semua Di permainan, oke. Silakan diklik lagi, Pak. di. Nah, di situ aja, Pak, diklik yang gambar merahnya. Oke. Klik. Nah, oke, kita tunggu dulu, Pak, sampai selesai prosesnya. Oke, diklik, Pak, yang gambar audionya, klik. Yang ini, Pak, yang bawahnya yang sudah jadi, yang baru saya yang bawah, Pak. Nah, Ini. yang itu, ya, betul, diklik. Dikliknya samping kanannya, Pak, ya. Kali itu kan sudah terdengar belum, Pak, suaranya? Oke, Bapak coba klik yang di sininya, Pak, yang bukan gambar segitiganya, Pak, yang klik yang sampingnya, Pak. Yang Nah, ini. bukan Pak, yang gambar segitiga di bawah, yang tadi hasil rekaman. Coba Bapak klik, nah bukan yang itunya, Pak, geser ke kanan sedikit, nah itu, silakan diklik, langsung klik add, Pak. Nah, ini. Oke. Nah, artinya nanti ada suara Bapak ya yang selamat datang di awal itu gitu kan ya. Bapak bisa aja di sini merekam, baik selamat datang mahasiswa, kita akan melakukan permainan implementasi berakhlak. Silakan klik mulai. Nah, kan gitu ya, Pak ya. Ini kalau memang akan dipergunakan secara mandiri contohnya ya, Pak ya, secara mandiri. Kalau dari kita ya nggak perlu lagi kita merekam, kan gitu ya, Pak ya. Baik, kalau dirasakan slide pertama ini selesai, Bapak coba beralih ke slide kedua, Pak. Nah, ini slide kedua ini Bapak tadi bisa nggak diganti dengan bahasa Indonesia? Bisa, Bapak. Silakan ini diklik gambarnya yang before itu Bapak bisa diganti-ganti dari tadi. Gitu ya, Pak ya. Jadi saya kira ini tidak terlalu susah ya, Pak ya. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaannya apa. Nah, baik Pak, kalau sudah ini selesai, silakan Bapak ke slide ketiga. Izin sebelum itu ini apa gunanya yang ini, Pak? Ya. Yang ini Oh, yang itu di untuk atas animasi, ini. Pak. Oh, itu untuk Oh, animasi. Coba aja Oh. diklik, Pak. Coba aja diklik, Pak. Itu Yang mana? yang animasi, Pak nih. Yang sebelah apa? Oke, Bapak coba aja diklik, Pak. Coba aja diklik yang itu, Pak. Yang Bapak mau yang mana nanti kita akan tunjukkan. Nah, ini contohnya ini ada interaksi-interaksi ketika diklik ini akan menuju ke halaman mana, kan gitu ya, Pak ya. Ini ada menuju ke link gitu ya. Jadi ada interaksi, Pak. Si tulisannya itu ketika diklik akan menuju ke mana, kan gitu, Pak. Kan ya. Jadi ini memberikan fitur hyper content tadi ya, Pak ya. Jadi ketika kita mengklik si tulisan itu, kita bisa mengerahkan kemana. Karena kita tidak menggunakan itu, Pak, maka kita tidak menggunakan tombol-tombol yang ini, gitu ya. Nah, kalau yang barusan Bapak sampaikan, yang terakhir itu animasi, Pak. Jadi tulisan before your start-nya itu akan ada berjalan tulisannya, kan itu ya, Pak ya. Nah, kecenderungannya Pak, terlalu banyak animasi menjadi sangat terlalu rame, Pak. Kan gitu ya. Karena ini permainan juga sudah rame kan gitu ya, Pak ya. Ini sebetulnya untuk kalau di presentasi aja, Pak. Ya, untuk membuat presentasi aja. Karena ya di Genial ini ya semua fitur muncul, Pak ya, bukan hanya presentasi juga tetapi membuat gamifikasi juga muncul ya. Jadi ini bisa kita modifikasi. Tapi saran Indra tidak perlu, Pak, karena memang kita juga tidak ingin terlalu ramai lah ya, Pak ya. Ada animasi-animasi yang berlebih lah kan seperti itu. Oke, lanjut kalau ya. Ya, Pak. Lanjut ke bawah. Nanti, boleh, Pak. Ini bisa diedit. Silakan, ini double klik saja. Kalau mau ke bawah gimana? Kemana, Pak? Ini, Pak. Oke, silakan aja diklik, Pak, seperti PowerPoint aja. Nah, ini adalah permainannya gitu ya, Pak ya. Yang pertama harus Bapak Ibu lakukan itu ada tulisan gitu, Pak ya, yang harus Bapak Ibu edit terlebih dahulu gitu kan ya. Di situ di sebelah kiri, Pak ya, sebelah kiri atas Bapak menemukan ada
Juege lorem ipsum. Nah, itu diganti Pak dengan atau mau di delete juga boleh, kalau mau diganti juga boleh. Gitu ya Pak ya. Ini silakan diedit. Tadi nama permainannya kan berakhlak gitu ya Pak ya, bisa diberikan tulisan berakhlak. Oke. Nah, gini ya Pak ya, atau Bapak Ibu ingin mengganti tulisannya, coba Bapak Ibu di situ ada teks Pak ya, di sebelah kiri. Sebelah kiri Pak, sebelah kiri, Bapak ke kiri terus Pak, ke kiri terus. Terus ke kiri lagi Pak, terus. Nah, terus ke atas Pak. Nah, kita mulai bermain fitur-fitur ini ya Bapak dan Ibu ya. Ini coba klik Bapak. Jadi teks ini adalah untuk tambahan teks Bapak Ibu ya. Contohnya berakhlak ini, wah ini kurang oke nih. Tulisannya di atasnya harus ada bermain berakhlak contohnya ya, atau implementasi berakhlak. Kan harus ada teks lagi ya. Silakan Bapak Ibu bisa klik yang subtitle Pak contohnya. Ya, bisa subtitle gitu ya, klik. Nah, di sini ada kan ya Pak ya. Silakan Bapak ketik implementasi. Oh, tulisannya hitam. Nah, nggak apa-apa Pak, nanti kita rubah. Nah, coba Bapak geser Pak, ini mau disimpan di mana? Nah, itu Pak. Wah, sip, keren. Res. Nah, itu silakan Bapak mau disimpan di mana nih? Kan harusnya di atas berakhlak mungkin Pak ya. Ya. Ya, itu silakan diklik. Nah, itu. Nah, ada gambar. Menggesernya Nah, geser. Nah, itu ternyata kan silakan tarik, diklik. Nah, sebentar Pak, Bapak bertemu, bukan Pak. Bapak coba klik yang, nah itu Pak, yang ada gambar, nah itu, betul, nah seperti, yang enggak 4 panah itu loh Pak, 4 panah, nah itu diklik terus di-drag Pak ke atas. Diklik terus, digeser ke atas Pak. Oke. Klik, terus ke atas bawah Pak. Nah, gitu. Wah, Oke. ini kebesaran ya, itu bisa dikecilin Pak. Dikecilin yang itu Pak, yang di atas Pak ada gambar 36, mungkin bisa nyala nggak? Nah, itu Pak diklik, mungkin bisa Bapak klik 24 atau 22, itu silakan kita coba Pak. Atau Bapak mau langsung ketik juga boleh. Nah, itu kan ya Pak ya. Tinggal Bapak atur sedemikian rupa. Bapak Ibu ini sangat mudah, saya kira tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu ya. Sulit maksudnya, tidak terlalu sulit. Oke, baik. Ini salah satunya Bapak Ibu bisa menggunakan teks baru ya Bapak dan Ibu ya. Nah, bagaimana untuk menambahkan gambar Pak? Coba ada image Pak. Image. Di atas Pak. Di mana? Di bawah A apa ada image? Di bawah ke kiri lagi terus, ke kiri, ke bawah Pak, ke bawah, ke kiri terus Pak, ke kiri. Itu kanan Pak, kiri. Ke kiri Pak. Oke, sebentar saya berikan note ya ke Bapak ya. Nah, itu Pak, ke kiri lagi Pak, ada image tuh Pak. Oh, nih. Ya, ada image Pak. Oke. Ya. Silakan klik image Pak. Ini adalah untuk memasukkan gambar Bapak dan Ibu ya. Ini untuk memasukkan gambar. Ini Bapak Ibu bisa bisa drag. Ya, bisa dari gambar yang ada di komputer kita gitu Pak Ibu ya, atau yang ada di di jendela ini. Contohnya Bapak Ibu silakan ada gambar, adalah gambar laptop Pak, mungkin di sana bisa Bapak pergunakan. Gambar apa Pak? Gambar apa aja Pak? Gambar apa aja kita mencoba aja Pak. Ya, mungkin gambar. Ya, silakan Pak. Nah, itu ya. Silakan diperkecil dan mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya bisa disimpan di sebelah mana, sebelah kiri mungkin ya Pak ya. Wah, itu ada double ya Pak ya, nggak apa-apa di delete aja Pak, diklik terus langsung di del Pak di laptop di keyboard Bapaknya. Oh, banyak. Iya, tadi mungkin banyak klik. Nah, itu ya Pak ya. Itu juga silakan Pak, bisa disimpan di mana saja yang tentunya tidak menghalangi permainan ya Pak ya. Oke.
Jadi digeser ya. Oke. Oke, ya. Nah, gitu Pak. Kurang lebih lah ya Pak ya. Ya. Oke, sudah Pak? Ya. Oke, kalau sudah Bapak dan Ibu, kita akan mulai memasukkan pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Hmm. Oke, sebentar ya, Oke. cek dulu di sininya. Oke, sebentar. Peti, Mbak Peti, suara saya terdengar Mbak Peti? Dengeran, Pak. Oh iya, baik. Kalau kita nunggu, bukan saya yang putus. Bapak, mohon maaf ini kelempar. Nah, kita lanjut ya Pak Suki ya. Siap. Pak Suki coba yang tadi diklik Pak, yang total tadi yang sudah Bapak ini Pak. Yang mana Pak? Yang itu Pak, yang bulat hitam Pak, yang bulat hitam terus di tengahnya ada putih untuk daftar pertanyaannya. Nah itu ya Pak ya. Silakan Bapak klik di sini ada apa namanya? Ada beberapa fitur gitu kan ya. Salah satunya adalah ini ada Windows Pak. Coba Bapak klik window. Nah di situ tuh untuk memberikan pertanyaan di sini Pak. Pertanyaan atau di dalamnya Bapak ingin ada video, ada gambar gitu kan ya. Kita cek Pak ya. Yang pertanyaan mungkin ada pertanyaan di sini Pak ya. Oke, mungkin Bapak bisa ketik apa? Oke. Senyum tadi coba ya Pak ya, yang punya indra aja Pak ya. Senyum, cekatan. Nah, gitu ya Pak ya. Contoh aja ini Pak ya, ini contoh pertanyaan. Senyum dan cekatan adalah panduan perilaku. Nah, gitu ya Pak ya.
Nah, Ya, ini Pak. adalah nanti akan muncul Bapak ya pada saat pada saat peserta berada di titik itu ya. Ini ada pilihannya Pak, ada small, ada medium, ada large. Bapak coba bisa beberapa ya, ini untuk supaya supaya di ini aja Pak ya. Nah, ini yang large gitu kan ya. Jadi kalau large itu tampilannya akan besar Pak. Kalau small ya kecil gitu ya. Medium cukup lah kan gitu ya Pak. Nah, kalau sudah selesai, Pak, ini ada pertanyaannya. Ini Bapak sudah mengedit teksnya, pingin di warnanya digonta-ganti, lain sebagainya, ya. Bapak klik save. Nah, ini klik save. Nah, artinya ini udah selesai, Pak. Bapak pertanyaan ini. Nanti peserta ketika akan menuju ke sini, nanti klik ya menuju ke pertanyaan yang tadi. Ya. Coba yang pertanyaan kedua, Pak, yang titik 0 ini, Pak, yang 2, nah itu. Contohnya Bapak pingin merubah ikonnya. Ya, mau yang bulat Mas Indra pinginnya merubah yang lain. Bapak klik yang replace, Pak. Nah, replace ini adalah gambar untuk atau ikon untuk mengganti tampilan tadi. Berarti dibuang disabilitas ya? Ini tergantung dari apa yang Bapak butuhkan gitu kan ya. Contohnya tadi ini ada gambar video, ya udah ada gambar ikon video kan gitu ya Pak ya. Untuk tunjukkan sikap perilaku, ada gambar orangnya kan gitu ya. Ada pertanyaan, mungkin ada amplop yang nanti dibuka daftar pertanyaan. Nah, ini Bapak silakan, Bapak bisa dipilih dengan berbagai macam ikon ini. Nah, kalau sudah sesuai, replace Pak, dan nanti akan berganti. Nah, ada gambar orang replace tadi. Silakan Bapak di. Bagus. Izin Pak Muhammad, suaranya bocor. Iya, Pak Muhammad Saifuddin. Yang Siap. Oke. Terus? Oke, kalau sudah selesai Pak, yang tadi kan hanya ganti ikon Pak, coba kembali lagi Ya. Pak. Nah pertanyaannya kan belum, ya. Contohnya pertanyaannya belum. Nah ini Pak ya, nah ini silakan Bapak ke window lagi, ke Windows lagi, ke window. Contohnya Bapak di sini punya gambar nih Pak, gitu kan ya. Bapak ganti ada gambar ikon gambar Pak di sini Pak di atas. Nah itu diklik Pak insert image. Contohnya Bapak pingin ada gambar, contohnya diklik aja Pak, drop image. Nah itu, silakan. Mungkin ada gambar sesuatu tertentu yang itu akan menjadi sebuah diskusi gitu ya Pak ya. Gambar sembarang aja. Boleh Pak. Nah ini kan bisa diganti Pak. Terus? Nah, kan gitu ya Pak ya. Silakan Bapak diklik di luar Pak. Mungkin kan harus ada petunjuknya ya Pak ya. Klik di luar dulu. Nah, ini ada gambar A-nya Pak nih. Ada tulisan A untuk teks. Artinya Mana Bapak, nih Pak? di atas Pak, di atas Pak. Nah, ya teks. Untuk warna ya sebentar Bapak. Oke dulu Pak. Oke dulu. Tadi Bapak teksnya udah dihapus ya Pak ya. Nah, oke, di atas diketik aja langsung Pak. Diketik aja langsung. Gitu kan ya. Orang menggunakan masker menunjukkan perilaku, wah kan gitu ya Pak ya. Ini kan bisa menjadi sebuah pertanyaan kan gitu Pak ya. Perilaku, wah sip. Nah oke Pak, di save. Oke, sekarang Bapak, kita akan masukkan video ya Pak ya di pertanyaan berikutnya. Bapak sekarang masuk dulu ke YouTube Pak. Bapak ke browse dulu ke atas Pak, tambah YouTube ke atas aja Pak, ditambah. Nah itu betul, ditambah aja Pak. Ada gambar plus Pak di sana, klik aja. Bapak ke YouTube. Salah satu contohnya mungkin Bapak sudah menemukan sebuah video pembelajaran gitu kan ya di YouTube yang Bapak bisa sisipkan di Genial ini. Nah ini kalau untuk langsung Pak, silakan aja. Bapak contohnya sudah menemukan Pak. Oke. Nah ini ya, contohnya ya. Kalau sudah selesai Pak, sudah menemukan di paling atas contohnya ya Pak ya. Bapak klik kanan.
Oke, diklik kanan aja, Sorry, Pak. sorry. Nggak apa-apa, Pak. Ini kan hanya untuk menontonnya ya, Pak ya. Oke. Nah, kalau sudah sini kan di sini ada Pak, ada apa? Ada bagikan. Nah, ini salin URL video. Klik. Oke. Silakan aja Pak diklik Pak, di pause aja dulu Pak videonya. Nah, oke. Kita kembali ke Genially, Pak. Genially. Genially. Oh, sorry. Nah, seperti itu. Ini. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga, Pak. Yang ini, Pak. Yang tadi yang gambar itu. Klik. Oke, selanjutnya klik apa, Pak? Window. Nah, window. Nah, itu ya, Pak ya. Silakan sekarang Bapak klik. Nah, insert video. Wah, keren hebat, Pak. Nah, itu tinggal di copy paste aja di situ, Pak. Insert. Nah, di situ ada tulisannya, Pak. Lorem ipsumnya diganti dengan apa yang kita pelajari dari video ini. Contohnya kan gitu ya, Pak ya. Nah, oke, sip, Pak. Sip. Wah, udah, Pak ya. Nanti tinggal Bapak ganti replace, Pak, ikonnya. Karena kan ini ada apa? Ada gambar ininya ya, gambar videonya. Bapak klik replace supaya Bapak juga nanti nggak lupa. Oh, ada video ada di mana nih gitu kan ya. Oh, ada di pertanyaan ini. Ya, Pak, silakan. Replace. Nah, itu artinya ada gambar video gitu ya, Pak ya. Jadi apa Bapak ini saya pingin edit lagi nih ke ke halaman 1 tadi kok jadi hilang nih. Nah, gitu ya, Pak ya. Kirinya kemana nih? Bapak tinggal klik aja page yang paling bawah ini, Pak, ke kiri, Pak. Untuk ke page. Sampai terus, Pak. Nah, itu ya. Nah, ini kembali lagi Bapak ke ke halaman ini ya, halaman tadi bisa mengedit mana gitu kan ya. Nah, kalau sudah selesai Bapak seperti ini, contohnya selesai ya semuanya ya, Pak ya. Bapak di atas ada gambar mata, Pak. Untuk mengoverview. Ini. Di kanan atas, Pak, untuk mengoverview-nya ada gambar kanan atas. Ada gambar mata, yaitu diklik untuk preview permainan Bapak. Jadi ini belum ini ya, sudah di-save tapi masih di ini. Coba Bapak suaranya. Ya. Sudah muncul suara Bapak tadi? Oke, baik Pak. Kita klik aja Pak pertanyaan yang tadi Bapak buat Pak. Nah itu. Nah ini Pak ya, senyum dan cekatan adalah panduan perilaku apa? Silakan diskusi gitu kan ya. Silakan Pak di close. Di close dulu. Oke, nanti dadunya silakan Pak di ini dulu Pak, diklik dulu. Berjalan nggak? Dadunya Pak. Di close dulu, ada gambar X Pak. Itu rekaman atau saya harus berbicara lagi, Pak? Enggak, ini nggak ada rekaman, nggak ada bicara. Ini kan preview, ya kan Pak? Ya, ini preview aja. Permainan kita akan kita preview. Sudah berjalan atau tidak gitu ya Pak ya? Ya. Ya. Oke, sekarang dadunya Pak dicek Pak. Klik, lepas Pak. Oke, berarti di angka 4. Saya silakan pemain 1 jalan dadunya ke 4. Ke ikonnya pindahkan. Dan gitu ya Pak ya. Nah, ini confuse saya. Itu suara rekaman tadi berulang-ulang atau saya harus bicara lagi, Pak? Enggak, itu berulang terus, Pak. Itu di pause di ini aja, Pak, di pause aja. Suara Bapaknya di pause aja, Pak, di pojok kanan bawah, Pak. Atau nah itu juga. Ini suaranya tidak hilang ya, Pak ya? Ya, oke. Ini berarti silakan pemain pertama langkah 4 gitu ya. Nah, seperti itu. Silakan main pertama angka 4 gitu ya. Ya, terus coba nah itu Pak, coba dipindahkan dulu, Pak. Ya. Nah, gitu ya, Pak ya. Contohnya coba lagi, Pak. Ini gambar image tadi, Pak. Kita klik, Pak. Image. Ya. Ini. Ya, coba diklik, Pak. Nah, kan ini ya, Pak ya. Ada gambarnya tadi pilihannya Bapak tadi yang kecil, Pak, yang small. Kalau yang medium berarti akan lebih besar, Pak.
gitu kan ya. Kalau yang large juga akan tambah besar ininya. Kotak-kotak yang putihnya ini, Pak. Gitu ya. Ini settingannya di situ. Coba Bapak di close yang video jalan apa enggak? Di close dulu. Contohnya nanti peserta, nah tunjuk di situ. Nah ini ya, cara kliknya ya Bapak klik gambar itunya, diklik dan bisa ditonton di sini Pak. Seperti itu. Suaranya muncul juga ya Pak ya. Itu untuk diperbesar. Nah seperti ini Pak. Jadi ini tonton dulu peserta gitu kan ya, terus mereka diskusi. Terus gimana Pak? Di close aja Pak. Sudah selesai. Bapak, kalau sudah selesai ini, Bapak kembali lagi ke edit di sini, Pak. Edit. Di atas, pojok atas, Pak. Pojok kanan atas. Pojok kanan atas. Oke. Ya, edit. Nah, kalau Bapak sudah selesai, Bapak tinggal klik all set saja, Pak. All set. Ya, all set. Di sini ada dua pilihan dan pilihannya adalah kita hanya publish saja Pak ya. Jadi permainan ini dipublish tidak bisa menjadi privacy gitu kan ya, karena ini tidak berbayar gitu ya. Nah salah satunya Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah mengetik judul permainannya Pak, jangan Jumanli lagi gitu kan. Itu kan nama template-nya ya Pak ya. Jadi mungkin tadi bisa diganti berakhlak contohnya seperti itu. Berakhlak. Nah, apabila Bapak Ibu game ini akan terus berulang-ulang, dibuat ulang-ulang ya Bapak Ibu ya, dipergunakan berulang, sangat penting Bapak Ibu untuk mengklik reusable-nya Pak, dicentang ini ya Pak, dipindahkan, dihidupkan. Nah itu reusable-nya Pak, di atas Pak, reusable, ke kiri Pak, ke kiri, ke bawah sedikit Pak, ada reusable Pak tulisan. Oh ya. Nah itu ke kanan lagi Pak. Nah itu diklik, artinya permainan ini akan terus dipakai, di reuse terus, gitu kan ya, akan selalu dipergunakan. Kalau sudah selesai, ya Bapak tinggal klik all set saja. Di sini ada nanti akan Bapak Ibu akan diberikan link, gitu kan ya, ada mempresentasikannya, ada share, ada download, gitu ya Pak ya. Kalau download memang harus berbayar. Kalau share nanti Bapak Ibu akan membagikan link Bapak dan Ibu, link permainan tersebut gitu kan ya, melalui media sosial Bapak Ibu. Kalau present yang ini berarti Bapak Ibu memainkannya di dalam laptop Bapak dan Ibu. Kalau ngajar Bapak Ibu ya langsung present aja gitu ya. Contohnya silakan Pak klik present aja Pak. Nah, klik present ini artinya Bapak Ibu siap untuk memainkan ini. Kan gitu ya Pak ya. Nah ini ada tulisannya Bapak Ibu ya, reuse this genially ya gak apa-apa karena kan kita ini yang tidak yang free-nya gitu Bapak Ibu ya. Kalau yang premiumnya tidak ada tulisan ini, tidak apa-apa. Nanti Bapak tinggal klik yang ini aja Pak, tinggal klik yang yang full screen aja Pak. Nah itu. Jadi Bapak Ibu silakan ini ditampilkan di LCD Bapak dan Ibu ya pada saat mengajar. Tinggal minta bantuan kepada 4 kelompok, masing-masing kelompok harus maju ke depan yang melakukan ini, klik ini Bapak Ibu ya, mengocok dadunya kan gitu ya. Silakan dimulai Pak seperti itu. Pak Indra, bisa tanya Pak Indra? Iya, boleh Pak. Ikon 4 kelompok itu bisa nggak kita ganti dengan 1, 2, 3, 4 teks gitu? Bisa Bapak, bisa. Bisa. Itu artinya kita membuat pilih A sebelah kiri itu, teks itu ya. Ya. Kemudian digeser ke sana bisa langsung, nggak masalah. Bisa Pak, bisa. Oh gitu ya. Bisa oh, digeser. Ya. Ini artinya bisa diedit semuanya Pak, gambar-gambar yang aksesorisnya bisa diganti-ganti. Tadi juga Pak Sugiarto sudah mengganti gambarnya ya Pak ya? Ya. Ya, sudah mengganti gambarnya, jadi tidak masalah Pak. Mau pakai tulisan angka 1, gambar 1, gambar 2, dan sebagainya. Nah itu Pak, jadi cara permainnya ini adalah si peserta pelatihan atau mahasiswa kita masing-masing berempat maju ke depan ya sebagai perwakilan kelompok, jadi dibagi 4 kelompok dan memainkan ini gitu kan ya. Setiap pertanyaan didiskusikan dengan kelompoknya. Oke, ada bayangan Pak Sugi? Oke.
Pak, ini kan sudah jadi nih, Ya, tapi ternyata rasanya nggak sempurna, mau edit lagi gimana, Pak? oke, Kembali edit kemana? lagi, Bapak itu kan ada tuh yang sebelah, Bapak ke atas lagi, Bapak yang ini Hmm. close aja nggak apa-apa ya. Bapak yang atas kanan, ke kiri lagi Pak, kiri, Ini kiri, ditutup, kiri. loh. Yang edit Pak, nah edit Pak, ke atas Pak, ke atas Pak. Nah, Ya, kiri edit Pak, ada tulisan edit, editor, bukan itu Pak, ke kanan lagi Pak. benar? Ke kiri Pak, ke kiri, ke kiri. Heeh. Ke kanan berarti Terus? sekarang Pak, ke kanan sebentar, ke kanan sedikit lagi Pak, ke kanan. Ada editor Geniali Pak, ke kanan lagi Pak. Ke kanan itu ke kiri Pak, ke kanan Pak. Ke Oh, kanan. Ada editor ke kiri oh Pak. ini. Nah, itu. Itu di X aja Pak, ini di close. Di close. Di close. Ya, bukan yang itu Pak, yang close yang bawahnya. Ini. Oke, nggak apa-apa Pak, itu sudah Ya. tersimpan, nggak masalah. Ya. Bapak kembali lagi ke Geniali. Caranya ini ya. Ya, Geniali. Terus? Bapak klik lagi Genialinya. Ini. Ya. Nah, ini sudah tersimpan ya Bapak dan Ibu ya. Bapak login. Loginnya di Go to panel Pak, itu sudah muncul Pak. Go to my panel. go to my panel. Ya. Sebentar Bu Alifah ya. Bu Alfiah ya, bentar kita ini dulu. Oke, tadi Bapak ada permainannya. Oke, itu di close. Nah, itu ada berakhlak ya Pak ya, sudah tersimpan ya Pak ya. Klik edit Ya. Pak. Klik edit. Mm-mm. Nah, itu Bapak bisa merubah lagi. Oh ya. Seperti pertama kembali. Ya. Ya, mudah sekali ya Pak ya, nggak terlalu susah ini. Karena memang tampilannya juga memudahkan kita ini seperti PowerPoint dan kita tidak terlalu ini. Nah ini Ya. Pak Muhammad, ini ikonnya sudah berubah tuh tadi satu yang punya Pak Sugi apa ya. Nah yang itu Ya. sudah dirubah. Caranya adalah klik Pak, coba Pak dibantu lagi Pak, diklik ada replace Pak Muhammad ya, tinggal di replace ganti dengan gambar yang ada di sini ya. Ini Kalau contohnya Pak gambar ada ya Pak fix ya, pay. kalau Ini, Pak. gambar nggak masalah. Kenapa Maksud Pak? saya yang saya ganti bukan teks A, B, Oh, C, D. bocor ya. Baik. Apa kita milih A itu di sebelah Oke, kiri? baik. Pak Sugi, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya nih dari, wah luar biasa. Kita kasih aplaus dulu Bapak dan Ibu ya. Pak Sugi luar biasa, hebat ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari chat, saya bacakan. Silakan Bu Alfia, monggo Bu. Terima kasih Pak Indra, mohon izin saya off cam ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Bu. Saya mengikuti dari tadi, sebenarnya gamification ini kan lebih menarik kalau disampaikan di kelas apakah offline atau online gitu ya, Ya. karena biasanya peserta lebih tertarik. Pertanyaan saya, tadi kan pada saat sudah selesai kita mengedit, itu kan kita tidak bisa mendownload seperti misalnya di Mentimeter atau mungkin di Canva gitu ya Pak ya, jadi hanya bisa publish kan ya Pak Indra ya. Nah, pada saat publish itu misalnya saya editnya sekarang, tapi saya untuk mengajar esok, apakah nanti kita gunakan linknya saja tadi, publish linknya saja gitu ya. Artinya nanti pada saat kita online kita berikan share link seperti kita Quizizz atau seperti kita Mentimeter gitu ya. Atau harus saat ini saya edit, kemudian nanti saat ini juga baru bisa saya publish seperti itu. Kalau misalnya Mentimeter kan kita bisa buat Mentimeternya 1 atau 2 hari sebelumnya, nanti linknya kita tinggal masukkan ke PowerPoint, di hari saat kita mengajar itu link masih aktif. Nah kalau untuk yang ini bagaimana, seperti apa begitu Pak? Apakah di apa namanya tadi, lupa saya, di linknya itu kita beri ke peserta atau nanti mungkin misalnya pada saat kita mau mengajar esok hari, linknya saja tinggal kita buka seperti itu atau bagaimana. Dan kalau misalnya peserta yang bermain sendiri itu berarti kita share linknya begitu ya Pak ya ke peserta atau seperti apa. Terima kasih sebelumnya Pak Indra, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ini sama aja Bu dengan tadi ya, dengan yang Ibu sebutkan Kahoot dan sebagainya. Tetapi kan kalau Kahoot kan ada waktu untuk bermainnya kan gitu ya Bu ya. Tadi kita sama-sama kita buka kan gitu ya. Kalau ini enggak Bu ya, kalau Geniali ini untuk gamifikasi ini kita berikan linknya pada saat kita mau mempresentasikannya. Khawatirnya ketika kita berikan sehari sebelumnya, mereka sudah bisa bermain Bu. Masalahnya itu.
gitu ya. Mereka sudah bisa bermain, mereka sudah bisa pasti belajar dulu gitu. Wah, ini pertanyaannya apa kan gitu Bu ya. Jadi tidak terlalu interaktif nanti gitu kan ya. Nah, itu triknya adalah Bapak Ibu bisa membuatnya dulu gitu kan ya. Terus juga mempublishnya ya. Mempublishnya pun Bapak dan Ibu jangan khawatir ini bocor ya, karena kita linknya juga belum diberikan kepada peserta gitu kan ya, meskipun sudah dipublish gitu kan ya, tetapi kalau linknya belum kita berikan juga mereka tidak akan tahu kan, seperti itu ya. Oke, seperti ini ya Bu ya. Sebentar Indra ini kan ya. Oke. Nah ini ya Bu ya. Nah ketika ini sudah publish Bu, game ini sudah publish Indra ini gitu ya. Tetapi kalau share-nya ini belum kita berikan gitu ya, share-nya ini ada ada linknya gitu URL. ya, ada URL-nya ya, ada ini, dan tentunya juga ini akan lebih bagus ketika kita bisa kita bisa berikan pada saat kita mau menyampaikannya kan gitu ya Bu ya. Jadi aman lah gitu ya Bu ya, tidak akan bocor gitu ya, kecuali linknya sudah dibuka kan gitu ya Bu. Terima kasih Pak. Ya, Izin Ibu. mau saya coba pakai besok gitu Pak. Karena Ya, kayaknya silakan Ibu. Silakan Ibu. Dan banyak sekali template-nya ya Bapak Bu ya. Ini hanya salah satu contoh saja gitu kan ya, yang komprehensif, maksudnya Bapak Ibu yang sederhana-sederhana bisa Bapak Ibu coba gitu kan ya. Kunci utamanya ini Bapak dan Ibu, kunci utamanya itu adalah Bapak Ibu karena di sini banyak template-nya ya, kunci utamanya adalah Bapak Ibu silakan dibuka, diklik satu persatu, dan di situ nanti akan muncul idenya Bapak dan Ibu. Biasanya itu yang Indra lakukan gitu kan ya. Wah, besok apa nih yang ingin Indra tampilkan gitu kan ya, gamenya seperti apa gitu kan ya, pertanyaannya sudah ada gambaran, tinggal Bapak dan Ibu siapkan template-nya yang dekat, yang bisa sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan gitu, dan levelingnya ya Bapak Ibu itu juga sangat penting ya, leveling dari pertanyaan-pertanyaan itu. Kata kerja operasionalnya apa yang perlu Bapak Ibu tampilkan. Jadi ini sangat banyak sekali Bapak dan Ibu ya template-templatenya yang gamification ini. Salah satunya adalah Bapak Ibu silakan tugasnya adalah ini, mencoba ya, mengklik-klik ini. Awalnya Indra langsung main klik aja Bapak dan Ibu gitu kan ya. Tetapi jangan lupa yang pertama Bapak Ibu ini pastikan dulu semuanya yang free, yang premiumnya diencentang dulu lah Bapak Ibu ya. Supaya tidak PHP Bapak Ibu ya. Saya suka ternyata wah ini berbayar gitu ya. Oke, saya gitu ya Bu Alfia ya. Baik, Terima saya kasih Pak lanjut. Indra. Ya, sama-sama. Pak Indra, mohon maaf izin mungkin satu lagi tadi, kalau misalnya berhentinya bukan di tanda panah atau yang ada teksnya, berarti nanti peserta main lagi gitu ya sampai berhenti di yang ada tanda panah atau teksnya ya? Ya Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ya, baik, sama-sama. Baik, ini ada pertanyaan lagi yang Raisen dari Pak Cahya ya, silakan Bapak. Ya, Pak Indra, makasih Pak Indra. Ada dua Pak Indra. Yang pertama, bisa tidak siswa itu nanti misalnya kita beri atau peserta pelatihan itu respon jawabannya itu langsung melalui Genial ini. Bisa tidak? Yang kedua, bisa tidak Bapak, juga. Ini Pak, tidak terdengar? Bisa, halo, masuk nggak Pak ya? Masuk Pak? Halo? Ya, Oke. Bisa apa tidaknya Pak barusan? Oke, untuk respon peserta atau jawaban peserta itu bisa langsung ditulis di Geniali nggak Pak? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kita bisa nggak memberikan menu tambahan untuk pembahasan soalnya tersebut ya. Misalnya sebutnya maksud kita seperti ini, jawabannya itu bisa nggak? Jadi ada interaktif itu ya Pak ya, ada interaktif note gitu ya Pak ya? Betul Pak, maksudnya seperti itu. Oke, untuk yang interaktif note itu Pak, harus menyesuaikan template Pak. Kalau yang tadi, yang yang template yang tadi yang Indra buat itu tidak ada aktivitas itu Pak. Jadi tidak ada aktivitas bagi peserta yang bermain game itu untuk menuliskan kan itu Pak ya. Nah mungkin Bapak Ibu saya juga belum menemukan ya Pak ya untuk mungkin ada di sini ya Pak ya, atau di mana nanti kita cek lagi Pak, nanti update-nya ya Pak ya, sehingga si peserta bisa menuliskan sendiri kan gitu ya Pak ya, Pak Cahya ya, jawabannya kan gitu ya Pak ya.
Betul Pak, maksudnya seperti itu. Betul. Ya, gitu ya. Seperti kita ada di apa sticky note gitu ya Bapak dan Ibu ya. Iya, betul. Oke, betul. kita coba yang seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini juga apa? Saya belum pernah menemukan ya Pak ya, tapi nanti kita coba ya Pak ya. Indra cari gitu kan ya, karena harus dipilah satu persatu gitu kan ya. Ini kebanyakannya kalau jurnal itu seperti ini Pak. Jadi ada pertanyaan seperti ini, ada 3 pilihan ini. Kalau ada gambar, mana gambar yang kita setting untuk benar gitu kan ya, seperti ini. Tapi kalau untuk menuliskan jawaban kita di sini saya belum pernah menemukan ya Pak ya. Karena ini juga terus diupdate ya Pak ya. Nanti Indra coba ini ya Pak ya. Coba cari ya Pak ya yang betul-betul. Ya, makasih Pak Indra. Baik, sama-sama Bapak Pak Cahyo. Kalau ini hanya memilih gambar, Pak. Kalau jurnal itu kecenderungannya hanya memilih ya, Pak ya. Memilih dan berinteraksinya ya seperti tadi ya, Pak ya. Kita yang mengarahkan gitu ya, kita yang mengarahkan. Seperti tadi ada apa namanya? Tunjukkan perilakunya. Oh, berarti dari kita juga Pak ya, tunjukkan perilakunya. Oke, ini juga yang image seperti ini, Pak. Gitu kan ya. Ada gambar, mana gambar yang betul gitu kan ya. Ini ada tandanya sih, ini tandanya yang A centang ini berarti nanti kita replace gambarnya untuk jawaban gambar yang benar. Ini yang salah, gitu kan ya. Kalau salah nanti ada tulisan gini, korek, gitu kan ya. Nah, seperti ini. Ini untuk kembali lagi klik yang ini. Kalau jawaban yang benar seperti ini. Kan ya. Kalau jawaban benar itu pasti ke pertanyaan berikutnya lagi. Pertanyaan berikutnya lagi. Seperti ini sih Bapak dan Ibu, cara kerjanya tidak terlalu susah gitu Bapak Ibu ya. Ini tentunya jurnal ini dibuat semudah mungkin gitu kan ya, sehingga kita bisa memanfaatkan platform online ini supaya kan kita tidak repot-repot ya membuat membuat platform-platform seperti ini Bapak dan Ibu ya. PowerPoint sih bisa membuat ini gitu kan ya. Tapi kan harus benar-benar menyiapkan hyperlinknya, kalau salah seperti ini menyiapkan gambarnya seperti ini gitu ya, ada tulisannya kan gitu ya. Kalau ini kan tidak perlu membuat, tinggal edit saja ya, seperti itu. Itu ya Pak Cahyo ya. Jadi kalau untuk menambahkan tulisan jawabannya di situ saya belum menemukan ya Pak ya di sini, karena di sini juga template-nya terus diupdate ya Pak ya. Jadi saya sampai saat ini saya belum menemukan, saya sudah klik satu persatu ini, dan untuk tulisan itu saya belum menemukan. Ya meskipun di sini ada new kan gitu ya Pak ya. Berarti ini new itu baru Pak. Jadi ada update-nya kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti maju ke depan ada, dan saya nanti insya Allah bisa kabari Bapak ya untuk ada yang namanya. Gitu Pak Cahyo. Iya Pak Indra, makasih Pak Indra. Sama-sama. Pak Toha, mangga Pak. Terima kasih Pak Indra. Mungkin bertanya nih, dari sekian banyak template di sini, kemudian mengkonfirmasi taksonomi belum tadi ya, C1, C2. Gimana cara mengidentifikasi template ini cocoknya di C1, C2? Karena template-nya yang sekian banyak itu sifatnya free, tentu mungkin ada tips mengetahui tadi cocok di level C1 dan level C2 misalnya. Yang pertama. Yang kedua, cara memainkan game ini apakah harus berbasis online? Karena yang saya tangkap tadi ada pilihan present kayaknya tadi ya. Berarti hanya memainkan di laptop dengan memanggil 4 kelompok di depan kelas. Ya, saya tangkap tadi berarti dimainkan di dalam kondisi offline. Mungkin saya keliru, Pak Indra. Mohon diluruskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toha.
Pak Toha, Indra sudah berusaha untuk apa namanya supaya memudahkan Bapak dan Ibu gitu kan ya, dengan cara mengklik satu persatu template yang ada gitu kan ya, karena itu juga terus berkembang. Dan saya melihat bahwa dari Genially ini gitu kan ya, kalau bisa kita kelompokkan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan yang ada di Genially, template Genially itu sangat generik sekali Pak gitu kan ya, jangan jadi generik sekali. Contohnya ada pertanyaan yang ini sambil ini ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan di sini tuh sangat sangat generik gitu ya Pak ya. Jadi contohnya tadi yang ini ya, gambar mana, pilih gambar dari dua ini yang betul dan salah, kan gitu ya Pak ya. Semuanya pasti gitu. Ada yang true and false gitu ya. Seperti sebentar supaya, nah ini ya Pak ya, true and false. Jadi ada pertanyaan, ini juga sama ya seperti tadi di video tadi, di gambar yang tadi sebelumnya. Nah ini juga sama, ada pertanyaan, contohnya seperti ini ya Pak ya. Ada pertanyaan di sini, jawabannya true atau false gitu kan ya. Di sini hanya dua pilihan ini gitu kan ya. Nah, artinya untuk menyesuaikan kita dengan taksonomi Bloom itu adalah cara kita memberikan pertanyaannya, Bapak. Gitu kan ya. Seperti yang tadi Indra lakukan di game yang ini gitu kan ya. Ini kalau untuk pertanyaannya untuk C1 C2 ya seperti ini gitu Pak ya, lebih ke definisi gitu ya, menyebutkan definisi ini. Tapi kalau Indra ingin mencoba si peserta itu menunjukkan gitu kan ya, maka pertanyaannya dirubah Bapak Ibu. Ini sama bahwa pertanyaan ini ramah cekatan itu adalah berorientasi pelayanan, Bapak. Ini jawabannya adalah ramah cekatan ini adalah panduan perilaku dari berorientasi pelayanan. Tapi coba Indra rubah pertanyaannya, karena tujuan dari kata kerja operasional juga saya ingin tahu peserta ingin menunjukkan berorientasi pelayanan itu seperti apa, maka saya rubah pertanyaannya, Pak. Jadi template-nya tidak bisa rubah, betul Pak. Indra sudah mencoba untuk mengidentifikasi seperti itu, ternyata tidak bisa Pak. Jadi memang dibuat segenerik mungkin gitu kan ya. Makanya Genial ini memang harus kita optimalkan kan gitu ya Pak ya. Harus optimalkan. Jadi Genial ini tidak dibuat seperti itu gitu Pak ya. Yang mengacu kepada taksonomi Bloom gitu ya. Nah ini Indra untuk menunjukkan bagaimana perilaku itu ya, perubahan di pertanyaannya kan itu ya tipsnya ya Pak ya. Nah ini pun sama Pak, ketika kita ingin tahu analisis dari peserta, kita buat sebuah video dan mereka disuruh menganalisis gitu kan ya, dari video perilaku berorientasi pada pelayanan tadi gitu ya Pak ya. Jadi Genial ini tidak bisa, template Genial ini tidak bisa mempuaskan kita gitu ya. Kan ini lebih enak ya Pak ya kalau C1 pakai template ini nih gitu kan ya, kok enak banget, wah itu Indra seru banget itu ya Pak ya. Nah ini ternyata ya ada kelemahannya ya Pak ya, bahwa ini memang template-template ini sangat generik lah Bapak Ibu ya. Jadi untuk kita C1, C2 sampai C6-nya adalah bagaimana kita merubah pertanyaannya sesuai dengan kata kerja operasionalnya. Kan gitu ya Pak ya. Baik, itu yang pertama Pak tipsnya. Yang kedua itu adalah permainan ini harus online Pak. Jadi laptop Bapak Ibu harus terhubung dengan internet gitu ya. Dan ini disimpan di cloud kita. Bapak Ibu tadi kan tidak pernah melihat kita men-save gitu kan ya kertas kerja kita yang di sini Bapak Ibu ya, karena ini udah otomatis di save otomatis secara cloud kan gitu ya. Jadi ini bisa diberikan kepada peserta dan tidak perlu dari laptop kita saja Bapak dan Ibu gitu kan ya. Contohnya ini sudah yang tadi ya, sebentar Indra, yang tadi ya yang Indra berikan contohnya ya. Ada kan yang share ya Bapak dan Ibu. Kita coba ke punya Indra ya, sebentar. Oke. Nah, ini ya ke creation Indra, coba ke yang ini ya, yang edit. Contohnya ini yang sudah Bapak Ibu buat ya. Nah, ini link permainan ini bisa Bapak Ibu share ya permainannya
ke peserta pelatihan. Terserah mau pakai laptop mainnya gitu kan ya. Jadi di kelas Bapak Ibu mungkin sudah mengcopy ini ya. Jadi ini ada share ya Bapak Ibu ya. Indra share seperti ini. Share. Di sini ada URL-nya, kita copy aja di sini Pak. Klik, sudah di-copy. Artinya Bapak Ibu bisa di-share ke peserta pelatihan. Contohnya Indra share di sini ya. Oke, silakan. Ini kita akan bermain di sini. Nah, contohnya itu Bapak Ibu ya. Di chat Indra sudah mengirimkan link atau URL permainan berakhlak ini. Jadi Bapak Ibu juga contohnya gini ya, Bapak Ibu untuk melihat ada kalanya ya Bapak Ibu juga kita harus menggunakan laptop peserta ya. Karena laptop kita kan nanti akan menjadi sumber dari sumber dari materi yang kita akan lihat kan gitu Bapak Ibu ya. Supaya kalau nggak lupa Bapak Ibu kan bisa lihat ke laptop kita. Ini juga bisa dimainkan di laptop peserta. Ya, linknya diberikan aja yang ini Pak. Gitu kan ya, linknya diberikan, biasanya saya berikan ke ketua angkatan, silakan ketua angkatan dibuka di laptopnya, contohnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang permainan komputer yang peserta bisa bisa memainkan permainannya, kita bisa membuka materi yang sedang kita berikan. Seperti itu Pak, mungkin ada gambaran. Iya Pak Indra, terima kasih. Online Bapak, tidak offline. Oh iya online ya. Harus terhubung dengan internet Pak Toha. Oh iya, satu lagi Pak Indra, Ya, yang template di dashboard awal itu saya coba klik tapi ada tanda gemboknya. Gimana mengkondisikan tadi? Ada apanya Pak? Mohon izin Pak. Ada gemboknya. Ada gemboknya. Kunci. Yang di dashboard di awal itu Pak Indra. Ada gambar gemboknya. Bapak bisa dibantu dimunculkan Pak, share screen Pak. Ada notifikasi apa ketika Bapak ngeklik apa? Nah, oke silakan Bapak. Yang alamat itu Pak Indra di dashboard awal. Yang contoh Pak Indra pasang itu. Ada gambar gembok. Sebelah mana Pak? Coba Pak. Di share screen Pak Toha. Ada ya, yang Kelihatan Pak Indra ya? Oke, nah siapa? Iya. Yang ini. Coba saya klik start ya. Nah ini kan nggak bisa terbuka ini kan? Ya, artinya itu harus selesai dulu di listen 1 Pak. Ya. Ya, itu selesaikan dulu. Nah ini salah satu contohnya juga Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Jadi tidak bisa ke pertanyaan sebelumnya, berikutnya kalau memang belum selesai. Gitu. Coba Bapak klik aja yang right answer Pak. Klik. Ya. Oke. Yang right aja terus Pak, yang right answer nanti Bapak akan muncul gembok yang kedua Pak. Nah ini kan artinya next, wah perfect, you have passed. Nah nanti akan muncul Pak, lesson kedua tidak gembok lagi. Tuh kan gitu ya Pak ya. Oh, artinya terlin dari template-nya saya demikian rupa ya, mengunci seperti itu ya. Ya, jadi ini ada namanya ada education escape, Pak Escape. Bapak nanti coba lihat di Genially-nya ada template yang seperti ini ya. Jadi ini adalah tahapan pembelajaran gitu kan ya. Contohnya ini ada 6 kelompok pertanyaan kan gitu ya Pak ya. Ada listen 1, listen 2 sampai dengan listen 6 kan gitu ya. Nah, tadi coba Bapak listen 3 ini masih digembok, Pak. Coba klik. Benar. Listen 2-nya belum selesai. Nah, gitu, Pak.
Itu namanya di Education Escape, Pak. Ya. Artinya proses gemboknya ini sudah disetting di Sudah template-nya disetting. ya. Betul, Oh iya, betul. benar. Sudah ada di template, Bapak. Paham Pak. Paham, Pak Yas ya? Paham. Nah. Oke. Pak Indra boleh tanya Pak Indra? Ya, boleh Bapak. Silakan. Ini Genial ini kalau kita ingin mereka belajar mandiri bisa nggak digunakan Pak? Karena misalnya kita akan mengembangkan yang 10, 20, 70 itu, Ya. yang 10-nya itu menggunakan ini gimana Pak? Ya, ini Bapak mandirinya kita rada-rada repotnya Pak, karena kan tidak ada yang melegitimasi bahwa itu benar atau salah kan gitu ya Pak ya. Kalau yang permainan yang tadi ya, yang Indra ya Pak ya, yang tadi yang Bapak praktekkan ya. Tapi kalau template yang lain yang ada betul atau salahnya yang barusan Pak Toha sampaikan itu sangat bisa untuk menjadi mandiri Pak. Karena kan kita sudah setting mana yang benar, mana yang salah kan gitu ya Pak ya. Ya. Oke, kalau yang sebentar Indra supaya Bapak ada ini juga. Nah ini ya Pak ya. Kalau kita menggunakan template yang ini, kita kan kerepotan Pak ya. Ketika ada pertanyaan yang ini ke peserta kalau mandiri, kan kita tidak bisa membentukkan mereka karena mandiri kan gitu ya Pak ya. Tapi kalau yang lain, template yang lain, ya template yang yang seperti barusan foto tampilkan, ada betul dan salah, itu sangat bisa untuk jadi mandiri Pak. Dan sama Pak, dibuat dulu dan di-share, Seperti itu Pak. Terima kasih, luar biasa. Oke. Baik Bapak Ibu, silakan mungkin ada yang ingin share screen lagi. Ada yang ingin share screen kepada kita semua atau ada pertanyaan silakan. Baik, mudah-mudahan sudah ada gambaran ya Pak Sugiarto, Bapak dan Ibu. Tadi sudah mulai ada gambaran dan untuk tugas selanjutnya Bapak dan Ibu, silakan Bapak Ibu yang pertama tugasnya adalah Bapak Ibu mengotak-ngatik ya. Template-nya dibuka satu-satu. Ini permainannya apa sih gitu kan ya. Dan dibayangkan Bapak Ibu bahwa template itu semuanya pasti bisa diedit. Nah, itu Bapak Ibu ya. Entah gambarnya, entah teksnya itu pasti sudah bisa diedit. Itu Pak ya. Yang kedua Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu membuka semua template gitu kan ya, sambil Bapak Ibu minum kopi gitu ya, Bapak Ibu silakan bisa membuat gamification yang tentunya Bapak Ibu bisa kita share ya ke grup WhatsApp kita. Oke, itu Bapak Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Atau ada pertanyaan lebih lanjut silakan Bapak Ibu ya. Jadi Pak Indra. Iya, Pak Toha, mangga. Boleh diperagakan lagi dari awal masuk di Genial ini Pak. Ya, kilas saja mohon izinnya. Baik, untuk Bapak dan Ibu ya sebentar. Saya share screen kembali ya. Bapak dan Ibu untuk bisa melihat ini tentunya ada rekamannya Bapak Ibu ya, ada rekaman nanti bisa Bapak Ibu tonton kembali. Tapi Indra coba untuk untuk kembali lagi ya dari awal. Ya Bapak Ibu silakan di di browsernya ya. Silakan Bapak Ibu ketik Geniali seperti ini Bapak Ibu. Linknya sudah ada di chat ya Bapak Ibu ya. Linknya sudah ada di chat. Silakan diklik yang paling atas ini Bapak dan Ibu. Geniali, the platform for interactive animated ini ya, animated content. Nah ini Bapak dan Ibu, ini tampilan awalnya. Silakan Bapak Ibu sign up di sini ya. Kalau Bapak Ibu belum pernah membuka sama sekali. Kalau sudah tinggal login aja, kan gitu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu sign up kalau memang belum pernah sama sekali menggunakan Geniali ini. Ya, di sini silakan masukkan alamat akun Gmail kita Bapak Ibu ya. Sign up. Di sini Bapak Ibu harus ada ini ya, ada pop up ini namanya pop up notifikasi ini, klik accept dan continue gitu ya.
Accept and continue. Silakan Bapak Ibu pergunakan alamat email yang sudah terdaftar di laptop kita. Ya, klik ini salah satu contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah masuk ke ke akunnya kita Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi sudah masuk ke tampilan kita. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ya. Nah, ini karena Indra sudah masuk, maka ada karya-karya kita yang sudah dibuat ya. Setelah ini apa yang dilakukan? Klik Create Genially Bapak dan Ibu. Ini ya. Klik Create Genially seperti ini. Pilih di sini banyak pilihannya Bapak dan Ibu, ada presentasi ya, ada infografik ya. Kalau kita kan gamification di sini. Klik gamification. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu jangan langsung scroll ke bawah Bapak dan Ibu, karena pengalaman saya sedih gitu Bapak Ibu ya. Ternyata saya suka, ternyata ada import dari PPT katanya. Ternyata bayar Bapak Ibu premium. Pilihlah yang free Bapak Ibu, pastikan di sini diklik dulu ya. Yang premiumnya di-unklik Bapak Ibu ya, jangan dicentang nih. Jadi di-uncentang saja seperti ini. Jadi nanti yang muncul itu adalah yang benar-benar free, gratis Bapak Ibu. Nah, ini adalah gratis semua. Ya, beda hari tentunya template-nya akan berbeda Bapak Ibu karena ini terus diupdate Bapak dan Ibu. Nah, contohnya ini Indra sudah buka nih yang ini Bapak Ibu. Ternyata ada juga yang baru-baru nih, ada yang new katanya ya. Artinya ini belum Indra buka Bapak dan Ibu. Kalau yang sudah Indra buka ini sudah tidak ada kata-kata new lagi gitu ya. Ini kategorinya kategori kuis, ini kategori games. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini ada nih, ya, kategori game. Nah, ini kan sudah dibuka-buka nih semuanya nih. Ada yang belum. Nah, berarti ini masih new, artinya belum Indra buka gitu ya Bapak Ibu ya. Karena setiap hari ada aja Bapak dan Ibu. Ada aja yang baru-baru. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Saya kira itu Pak Toha, silakan Bapak Ibu tinggal diklik ya, seperti yang tadi kita praktekkan dengan Pak Sugi, kita mempraktekkan salah satu contohnya yang Jumanli ya, untuk bisa membukanya ya, Bapak Ibu bisa bisa melihat rekaman ulangnya untuk kegiatan hari ini ya, dan Bapak Ibu juga silakan bisa mengeksplor lebih banyak lagi tentunya ya, lebih bagus lagi sehingga Bapak Ibu juga mendapatkan pengalaman yang lainnya. Begitu Pak Toha. Bagaimana? Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Ada gambaran ya Pak ya. Oke. Siap Pak, siap. Seperti biasa Pak, tadi Bapak Ibu nanti Pak Muhammad nanti Bapak silakan bisa bertanya di grup WhatsApp ya, seperti biasa Bapak Ibu silakan kalau menemukan kendala. Titipan saya hanya satu aja Pak, semua orang bisa membuat gamifikasi, tapi tidak semua orang bisa aware dengan taksonomi Bloom-nya itu Pak, yang Indra selalu ingin mengingatkan kepada diri sendiri kan gitu ya Pak ya. Oke, baik. Saya kira itu ya Bapak dan Ibu. Ya, kalau ada pertanyaan, karena kita juga sudah memasuki asar ya Bapak Ibu, saya kira tadi Pak Moko juga sedang di perjalanan, mohon maaf Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di WhatsApp kita, dan tentunya tugas Bapak Ibu ada 2 sekarang. Yang pertama, buka jurnalnya, Bapak Ibu harus sign up, dibuka template-nya satu persatu gitu ya. Yang kedua, Bapak dan Ibu silakan bisa membuat yang sederhana aja Bapak dan Ibu ya. Yang sederhana aja, boleh tadi yang menggunakan yang template yang sudah Indra coba praktekkan gitu ya kepada Bapak dan Ibu. Dan Pak Sugiarto aja mudah Bapak Ibu. Gitu ya, mudah sekali, tinggal bagaimana Bapak dan Ibu menyiapkan daftar pertanyaannya sesuai dengan taksonomi Bloom yang tadi. Inilah yang membedakan Bapak dan Ibu, pembelajaran bukan hanya menarik, bukan hanya baik, tapi harus benar kan gitu Bapak Ibu ya. Kita memadupadankan taksonomi Bloom di dalam gamifikasi ini. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan untuk sore ini. Mudah-mudahan ada insight untuk Bapak dan Ibu, ada inspirasi gitu Bapak Ibu ya, dan tentunya juga Indra bisa belajar dari Bapak dan Ibu. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup pertemuan kedua ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.
Saya izin leave Bapak dan Ibu. Nanti ketemu lagi di grup WhatsApp Bapak Ibu ya. Baik, Pak Indra. Sama-sama live ya. Ya.